Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 119. Kiai Patah yang ingin menjajaki kemampuan Ki Bekel itu telah bersiap pula. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berdiri di tepi arena untuk menyaksikan hasil latihan-latihan Ki Bekel selama ia menempa diri mempersiapkan perang tanding melawan pamannya yang bungsu. Sesaat kemudian, maka terdengar Kiai Patah berkata, "Bersiaplah Ki Bekel. Aku akan mulai." Ki Bekel bergeser setapak. Sementara itu Kiai Patah pun telah mulai menyerang. Dengan cepat Ki Bekel menghindar. Sekaligus berputar sambil mengayunkan kakinya. Tetapi kaki itu sama sekali tidak mengenai sasarannya, karena Kiai Patah telah bergeser surut. Tetapi ternyata Kiai Patah pun bergerak dengan cepat. Sebelum ayunan kaki yang berputar itu menyentuh tanah, Kiai Patah telah melenting menyerang dengan ujung jari-jarinya yang merapat lurus mengarah ke dada. Namun Ki Bekel lah yang kemudian meloncat sambil memiringkan tubuhnya sehingga tangan Kiai Patah itu tidak mengenainya. Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat. Kiai Patah semakin meningkatkan serangan-serangannya sehingga Ki Bekel pun harus bekerja lebih keras untuk mengimbanginya. Pertempuran itu kemudian telah berlangsung beberapa lama. Setingkat demi setingkat Kiai Patah menambah tataran ilmu kanuragan yang dipergunakannya untuk menjajaki kemampuan Ki Bekel. Sehingga akhirnya Kiai Patah sampai pada batas kemampuan Ki Bekel itu. Beberapa kali tangan Kiai Patah berhasil menyentuh tubuh Ki Bekel, sementara Ki Bekel telah berjuang sejauh dapat dilakukannya. Namun ternyata bahwa ia tidak dapat menghindarkan diri dari sentuhan-sentuhan tangan Kiai Patah. Ketika sentuhan-sentuhan itu terasa semakin menyakitinya, maka Ki Bekel telah berjuang semakin keras. Namun kemampuan Ki Bekel memang masih terbatas. Beberapa saat kemudian, maka Kiai Patah yang telah berhasil menjajaki kemampuan Ki Bekel itu telah mengendurkan serangan-serangannya. Sambil meloncat surut, maka Kiai Patah pun kemudian berdesis, "Cukup Ki Bekel. Ternyata aku telah dapat menilai tataran kemampuan Ki Bekel." Ki Bekel yang telah mengerahkan segenap kemampuannya itu pun telah bergeser pula. Ternyata bahwa dengan mengerahkan segenap kemampuan dan tenaganya, maka Ki Bekel harus mengatur pernafasannya sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, agar ia tidak menjadi terengah-engah kelelahan. Karena itu, maka Ki Bekel memerlukan waktu beberapa saat sehingga akhirnya nafasnya menjadi lancar kembali. Kiai Patah yang menyaksikan cara Ki Bekel mengatur pernafasannya itu pun mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, ternyata sudah banyak kemajuan yang didapat oleh Ki Bekel. Bukan saja tentang olah kanuragan, namun juga cara untuk menenangkan diri. Bukan sekedar menunggu sampai pernafasannya pulih kembali, tetapi Ki Bekel sudah tahu cara untuk mengatur pernafasannya dengan baik. Ki Bekel yang nafasnya mulai teratur kembali telah menjawab pula. "Jangan terlalu memuji Kiai. Aku belum apa-apa. Namun yang penting ingin aku ketahui adalah apa yang ingin Kiai katakan tentang ilmu yang aku pelajari dengan yang Kiai jajaki pada paman bungsu itu." Kiai Patah menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Itulah yang ingin aku bicarakan dengan kalian." "Apakah Kiai sudah dapat mengambil satu kesimpulan?" bertanya Mahisa Pukat. Kiai Patah menggelengkan kepalanya. Dengan nada datar ia berkata, "Aku tidak dapat mengatakan atau menduga-duga apa yang akan terjadi." "Kenapa?" bertanya Mahisa Murti. "Aku telah melihat kemajuan yang pesat pada ilmu Ki Bekel. Dan itu telah membesarkan hatiku, ternyata bahwa paman bungsu Ki Bekel itu juga telah meningkatkan ilmunya pula menurut pengamatanku, sulit untuk diperhitungkan sebelumnya, ilmu siapakah di antara keduanya yang lebih mapan. Tetapi satu hal yang dapat aku katakan, bahwa sampai hari ini, kemungkinan yang dapat terjadi pada keduanya adalah sama besarnya," berkata Kiai Patah kemudian dengan sungguh-sungguh. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Sementara itu Kiai Patah berkata pula, "Tetapi seandainya pada saatnya keduanya masih juga memiliki keseimbangan yang setingkat, maka itu adalah jauh lebih baik daripada Ki Bekel tidak meningkatkan ilmunya sama sekali. Dengan demikian Ki Bekel akan ketinggalan jauh, sehingga kemungkinan mengalami kesulitan jauh lebih besar ada pada Ki Bekel daripada paman bungsunya." Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya,
Apapun yang akan terjadi, aku tidak akan ingkar jika paman bungsu itu benar-benar datang menantang aku untuk berperang tanding. Sekarang pun aku sudah siap. Mati bukan lagi masalah bagiku. Tetapi aku harus menghadapinya sebagai seorang laki-laki. Baiklah, berkata Kiai Patah. Aku memang sudah menduga. Namun dengan demikian, Ki Bekel harus mempergunakan saat-saat terakhir ini lebih baik lagi. Paman bungsu Ki Bekel itu meskipun hanya selapis tipis, namun agaknya juga telah meningkat pula. Aku akan melakukannya Kiai, jawab Ki Bekel. Tetapi ingat, bahwa Ki Bekel jangan menghabiskan semua tenaga pada latihan-latihan yang Ki Bekel lakukan. Jika demikian, maka jika saat itu datang, Ki Bekel benar-benar telah kehabisan tenaga, berkata Kiai Patah pula. Ki Bekel mengangguk lemah. Namun kehadiran Kiai Patah membuatnya semakin mantap. Apalagi di saat-saat berikutnya Kiai Patah telah ikut serta berada dalam sanggar. Dengan berbagai macam ilmu yang dikuasainya, Kiai Patah telah memberikan pengalaman kepada Ki Bekel mempergunakan ilmu yang sudah dikuasainya, serta memberikan beberapa kemungkinan untuk mengembangkannya. Latihan-latihan yang berat telah membuka penglihatan Ki Bekel semakin luas atas olah kanuragan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yang kemudian bertugas untuk menuntun agar tingkat ilmu kanuragan Ki Bekel meningkat. Sementara Kiai Patah memberikan pengalaman-pengalaman dalam benturan-benturan ilmu, sehingga dengan demikian maka meskipun hanya di dalam sanggar, tetapi Ki Bekel seolah-olah telah pernah mengembara dan bertemu dengan berbagai macam lawan dengan jenis-jenis ilmunya masing-masing. Termasuk penggunaan beberapa jenis senjata. Demikianlah, maka Ki Bekel telah menunggu kedatangan paman bungsunya dengan persiapan yang mapan. Sementara itu, ternyata kedua pamannya yang lain telah bertekad untuk tidak meninggalkan Ki Bekel. Pamannya yang terluka yang kemudian telah menjadi sembuh, ingin melihat apakah yang akan terjadi. Apakah adiknya yang bungsu benar-benar akan datang untuk menantang Ki Bekel? Ternyata bahwa yang pernah dikatakan oleh pamannya yang bungsu itu untuk menantang Ki Sarpada, benar-benar terjadi. Adalah tidak diduga-duga, bahwa pamannya yang bungsu itu telah datang ke rumah Ki Sarpada seorang diri. Marilah paman. Ki Sarpada mempersilahkan. Tidak, jawab pamannya yang bungsu itu. Aku hanya ingin berbicara beberapa patah kata kepadamu. Tentang apa? Bertanya Ki Sarpada. Apakah salah seorang pamanmu tidak ada yang datang kemari? Bertanya pamannya yang bungsu. Ya paman. Seorang yang terluka parah, yang mengatakan apa yang telah paman bungsu lakukan dan apa pula yang akan paman lakukan kemudian, jawab Ki Sarpada. Jadi kau sudah tahu? Bertanya pamannya yang bungsu. Jika benar yang paman katakan tentang paman bungsu, jawab Ki Bekel. Apa yang dikatakannya? Bertanya paman bungsu. Itu persoalanku. Tetapi apa yang akan paman lakukan sekarang di sini? Bertanya Ki Sarpada. Baik. Aku tidak usah berputar-putar. Aku ingin menantangmu menyelesaikan persoalan kita sebagai laki-laki. Aku tidak mau lagi bekerja dengan orang lain yang pengecut dan tidak tahu diri. Nah, sekarang terserah kepadamu, apakah kau menerima tantanganku untuk berperang tanding, berkata paman bungsu itu. Ki Sarpada menarik nafas dalam-dalam. Ternyata hal itu benar dilakukan oleh pamannya yang bungsu itu. Tetapi Ki Sarpada memang sudah siap. Karena itu maka ia pun berkata, aku memang sudah menunggu paman. Dahi pamannya itu berkerut. Dengan nada tinggi ia bertanya. Jadi kau tidak gentar menghadapi aku? Kenapa aku harus gentar? Bukankah aku juga laki-laki seperti paman? Aku tidak mengatakan bahwa aku akan dapat memenangkan perang tanding itu. Tetapi aku pun tidak mengatakan bahwa aku sekedar akan membunuh diri, jawab Ki Sarpada. Bagus, geram pamannya yang bungsu. Aku tidak mengira bahwa kau akan dengan serta-merta menerima tantanganku. Aku kira kau akan merengek minta bantuan kawan-kawanmu itu. Paman terlalu menghina aku, jawab Sarpada. Lalu apa yang paman syaratkan dalam perang tanding itu? Aku akan datang tengah bulan ini. Aku akan berada di pinggir hutan dekat dengan Bukit Karang. Kita akan berperang tanding di bawah pohon randu alas. Meskipun aku tidak menaruh kepercayaan lagi kepada saudara-saudaraku, tetapi mereka akan menjadi saksi. Mereka akan melihat bagaimana caraku membunuhmu, berkata pamannya yang bungsu itu dengan penuh kebencian. Bagus, jawab Ki Bekel. Aku juga akan membawa saksi.
Selain paman yang kau lukai, paman Panonjaya, adalah juga 3 orang yang telah membantuku selama ini. Mereka tidak akan mengganggu perang tanding itu, karena mereka menghargai aku, bahwa aku adalah seorang laki-laki. Masih ada waktu bagimu untuk meratapi nasibmu. Tengah bulan itu akan ditandai oleh bulan purnama. Masih ada waktu 10 hari lagi sejak sekarang, berkata pamannya yang bungsu itu pula. Waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri. Dalam 10 hari, aku akan mampu meningkatkan ilmuku sejajar dengan kemampuan paman, sahut Kisarpada. Pamannya yang bungsu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa. Semakin lama semakin keras. Lalu katanya, kau memang terlalu dungu Sarpada. Aku sudah mengira. Kenapa kau tidak mempersiapkan dirimu sejak pamanmu yang aku lukai itu mengatakan kepadamu? Bukankah aku telah memberimu waktu cukup panjang agar aku mendapat melawan yang pantas? Aku akan sangat kecewa, jika dalam 1-2 kejap kau sudah akan kehilangan kemampuan untuk melawan dan mengalami kematian dengan cara yang paling pahit. Tetapi itu tentu akan terjadi atasmu di hadapan paman-pamanmu yang pengecut itu. Kisarpada menarik nafas dalam-dalam. Katanya, paman sudah mulai berusaha mengecilkan hatiku. Tetapi ingat paman, aku sudah mantap. Apapun yang akan terjadi, aku akan datang ke Bukit Karang di pinggir hutan. Aku akan berada di bawah randu alas itu demikian bulan ada di langit. Melihat sikap Kisarpada yang mantap dan sama sekali tidak menunjukkan keraguan-raguan, maka justru pamannya yang bungsu itu menjadi heran. Tetapi ia tidak tahu, apakah yang mendorong Sarpada bersikap demikian. Apakah Sarpada akan menjadi curang dengan menjebak aku? Pertanyaan itu yang justru timbul di dalam hatinya. Namun paman bungsu itu berkata pula di dalam hatinya. Aku pun tidak sendiri. Jika ia menjebakku, maka orang itu akan menyesal. Paman Kisarpada itu pun tidak berbicara terlalu banyak. Sejenak kemudian ia pun berkata dengan nada berat. Aku akan pergi sekarang. Mudah-mudahan kau benar-benar seorang laki-laki, sehingga kau benar-benar akan datang ke tempat itu. Paman tidak usah ragu-ragu, berkata Kisarpada. Bahkan akulah yang berharap agar paman benar-benar datang. Persetan kau. Siapa yang mengajarimu menjadi sombong begitu, geram pamannya. Paman. Sikap dan tingkah laku paman telah memberikan dorongan kepadaku untuk sedikit mengimbangi kesombongan paman, jawab Kisarpada. Anak iblis, suara Kisarpada menjadi bergetar oleh kemarahan. Jika aku tidak terikat pada janjiku menunggumu di Bukit Karang itu, maka kau sudah aku bunuh sekarang. Kenapa paman tidak melakukannya? Hanya karena aku menghormati paman sajalah maka aku tidak membunuh paman sekarang, jawab Sarpada. Gigi Kisarpada menjadi gemeretak. Tetapi ia masih menahan diri. Dengan serta-merta maka ia pun telah meninggalkan tempat itu agar darahnya tidak terlanjur mendidih. Demikian orang itu pergi, maka Kisarpada pun telah menemui orang-orang yang sedang berada di rumahnya dan memberikan tuntunan ilmu kanuragan kepadanya. Kisarpada pun telah menceritakan pembicaraannya dengan pamannya, bahwa mereka benar-benar akan berperang tanding. Ki Bekel harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, berkata Kiai Patah. Aku sudah siap lahir dan batin. Apapun yang terjadi tidak akan dapat mengguncangkan tekadku ini, jawab Kisarpada. Betapa hormatku kepada orang-orang yang dalam hubungan keluarga lebih tua dari aku, meskipun barangkali umurnya tidak. Namun terhadap paman bungsu aku benar-benar tidak lagi dapat berbuat lain kecuali berlaku kasar. Baiklah, berkata Kiai Patah. Ternyata pamanmu masih berbaik hati memberikan waktu 10 hari kepadamu. Waktu akan menjadi sangat berharga Ki Bekel. Tetapi ingat, jangan kau peras tenagamu sekarang sampai habis, sehingga jika saat itu datang, maka kau telah benar-benar kehabisan tenaga dan tidak mampu lagi mengimbangi ilmu kanuragan pamanmu itu. Demikianlah, maka saat-saat yang menegangkan itu bagaikan melangkah setapak demi setapak mendekat. Jika hari lewat satu-satu maka rasa-rasanya ketegangan pun bertambah-tambah pula mencengkam jantung. Ki Bekel ternyata telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, ia berlatih dengan teratur, namun tidak menyiksa diri serta menguras tenaga. Waktu yang ada dipergunakannya untuk mendalami watak dan sifat setiap unsur gerak yang dikuasainya. Dengan tekun Ki Bekel berusaha untuk mengeterapkan kemampuannya menghadapi jenis-jenis ilmu yang lain.
Namun semakin dekat dengan saat yang dijanjikan, maka Ki Bekel pun menjadi semakin banyak beristirahat untuk menyimpan tenaga sehingga pada saatnya ia akan dapat turun ke arena dengan kekuatan yang bulat. Sehari sebelum hari yang ditentukan, maka Ki Bekel telah mempersiapkan diri sebulat-bulatnya. Senjatanya pun telah disiapkannya pula. Bahkan Ki Bekel pun telah menghentikan segala kegiatannya, selain justru mendalami cara pengaturan nafas yang sebaik-baiknya. Karena itu maka ketika saat itu datang, keadaan Ki Bekel benar-benar pada puncak kesegarannya. Menjelang senja, Ki Bekel pun telah bersiap. Kiai Patah, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Ki Panonjaya dan seorang pamannya yang pernah dilukai oleh paman bungsunya telah bersiap pula. Tanpa memberitahukan kepada para bebahu dan apalagi para pengawal padukuhan, maka Ki Bekel pun telah meninggalkan padukuhannya. Seperti yang dijanjikan oleh Ki Bekel, maka pada saat bulan naik, ia sudah berada di bawah pohon randu alas. Tempat yang dijanjikan bersama untuk mengadakan perang tanding. Namun ternyata paman bungsu Ki Sarpada itu masih belum ada di tempat itu. Tetapi Ki Sarpada tidak perlu terlalu lama menunggu. Ketika bulan mulai memanjat langit, maka mereka yang telah berada di bawah randu alas itu telah dikejutkan oleh suara tertawa yang menghentak-hentak jantung. Orang-orang yang berada di bawah randu alas itu pun segera menyadari bahwa lawan Ki Sarpada telah datang. Sebelum muncul di hadapan Ki Sarpada, maka agaknya ia telah berusaha untuk menunjukkan kelebihannya. Tetapi Ki Sarpada yang telah melatih diri lahir dan batin itu sama sekali tidak tergetar karenanya. Ia pun telah meningkatkan daya tahannya dan mengatur pernafasannya baik-baik sehingga suara tertawa itu tidak mengguncangkan isi dadanya. Kiai Patahlah yang kemudian mengajak orang-orang yang datang bersamanya untuk melangkah surut menjauhi Ki Sarpada yang kemudian berdiri seorang diri di bawah pohon randu alas itu. Namun demikian Kiai Patah dan yang lain memang tidak berada terlalu jauh daripadanya, sehingga jika terjadi kecurangan, maka mereka masih mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu. Untuk beberapa saat lamanya Ki Sarpada masih berdiri tegak sambil mendengarkan suara tertawa yang mengumandang terpantul oleh Bukit Karang. Namun akhirnya Ki Sarpada itu pun menjadi muak mendengar suara tertawa itu. Katanya, "Jangan bermain-main dengan cara yang tidak pantas itu. Kemarilah. Kita sudah terlalu tua untuk bermain-main dengan caramu itu." Suara tertawa itu pun tiba-tiba telah berhenti. Yang terdengar kemudian suara orang itu. "Kau terlalu sombong Sarpada. Tetapi lakukanlah pada saat-saat terakhir jika itu dapat memberimu kepuasan." Ki Sarpada tidak menjawab. Tetapi ia hampir tidak sabar menunggu. Baru beberapa saat kemudian seseorang telah melangkah dari balik Bukit Karang. Dengan langkah yang mantap orang itu berjalan ke pohon randu alas. Sementara Ki Sarpada telah menunggunya dengan tegang. Baru sejenak kemudian maka beberapa orang yang lain, yang akan menjadi saksi dari perang tanding itu telah muncul pula dari balik batu karang itu. Saudara-saudara laki-laki dari ibu tiri Ki Sarpada. Namun sebagaimana dikatakan oleh pamannya yang bungsu, mereka sebenarnya menentang rencana perang tanding itu. Karena mereka mengharap bahwa persoalan di antara Ki Sarpada dengan paman-pamannya itu sudah dapat dianggap selesai. Meskipun demikian, mereka telah memenuhi permintaan adik mereka yang bungsu untuk menyaksikan perang tanding itu. Tetapi mereka tidak lagi dibekali dengan perasaan dendam di dalam hati. Mereka justru ingin melihat perang tanding itu berlangsung dengan jujur, meskipun mereka merasa cemas akan nasib Ki Sarpada. Menurut pengenalan mereka, Ki Sarpada bukan seorang yang memiliki ilmu yang cukup untuk mengimbangi adik mereka yang bungsu yang telah menempa diri untuk beberapa lama. Demikianlah, beberapa saat kemudian, maka Ki Sarpada dan pamannya yang bungsu telah berdiri berhadapan di bawah sebatang pohon randu alas yang besar. Sementara itu, langit pun menjadi semakin cerah karena bulan yang bulat memanjat semakin tinggi. "Aku kira kau tidak akan berani datang Sarpada," berkata pamannya yang bungsu itu. "Paman memang terlalu merendahkan aku. Aku sadari itu. Tetapi aku tidak akan merasa rendah diri karenanya atau merasa bahwa cara yang paman pergunakan untuk mengguncang perasaanku itu akan berhasil," jawab Ki Sarpada. "Anak iblis," geram paman bungsu itu. "Sebentar lagi kau akan mati. Nah, sebelumnya masih ada kesempatan bagimu. Barangkali ada beberapa pesanmu. Kau dapat menyampaikannya kepada saksi-saksimu." Ki Sarpada menggeleng. Katanya,
Aku sudah meninggalkan pesan kepada mereka, agar mereka tidak usah mengganggu perang tanding ini. Baru jika paman sudah mati, mereka aku pesankan untuk membantuku mengubur paman di bawah randu alas ini. Tutup mulutmu, paman bungsunya membentak. Aku koyak mulutmu. Paman tidak usah berteriak-teriak begitu. Jika paman ingin melakukan, maka tidak akan ada orang yang dapat menghalangi. Itu jika paman mampu, karena aku tentu akan membela diri, jawab Ki Bekel. Aku sudah meninggalkan pesan kepada mereka, agar mereka tidak usah mengganggu perang tanding ini. Baru jika paman sudah mati, mereka aku pesankan untuk membantuku mengubur paman di bawah randu alas ini. Pamannya yang bungsu itu ternyata tidak dapat menahan diri lagi. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah meloncat menerkam mulut Sarpada. Tetapi Sarpada yang memang dengan sengaja membakar hati pamannya itu telah bersiap menghadapi kemungkinan itu. Ia sengaja membuat penalaran pamannya menjadi kabur oleh kemarahannya. Karena itu, ketika serangan itu datang, maka Ki Sarpada dengan sedikit bergeser telah mampu membebaskan dirinya dari serangan itu. Bahkan dengan serta-merta, Ki Sarpada telah membalas menyerang dengan garang pula. Pamannya yang bungsu itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa Sarpada akan mampu bergerak secepat itu, sehingga hampir saja kaki Sarpada mengenai pelipisnya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun segera telah meningkat. Pamannya yang bungsu ingin membanggakan kemampuannya di hadapan saudara-saudaranya. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan Sarpada dan membunuhnya dengan caranya. Dengan demikian maka ia telah membuktikan bahwa ia dapat melakukan pekerjaan itu sendiri tanpa bantuan siapapun juga. Tetapi ternyata bahwa paman bungsu itu tidak dapat melakukan rencananya itu sebaik-baiknya. Sarpada ternyata tidak terlalu mudah untuk diselesaikan. Bahkan semakin cepat ia bergerak. Sarpada pun bergerak secepat yang dilakukannya pula. Dari mana iblis ini mendapatkan kemampuannya itu, geram paman bungsu itu di dalam hatinya. Namun ia tidak mengingkari kenyataan, bahwa Ki Sarpada itu pun ternyata benar-benar mampu mengimbanginya. Bukan saja kecepatan geraknya, tetapi juga kekuatan dan kemampuannya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun telah meningkat semakin sengit. Ki Sarpada yang telah menempa dirinya dengan bersungguh-sungguh itu telah menempatkan dirinya sebagai lawan yang sangat tangguh di hadapan paman bungsunya. Dengan latihan-latihan yang berat, maka Ki Sarpada tidak terkejut lagi menghadapi kemampuan ilmu kanuragan paman bungsunya itu. Berbagai jenis ilmu telah dihadapinya meskipun ilmu-ilmu itu dilepaskan hanya oleh orang-orang yang bersamanya berada di Banjar. Namun rasa-rasanya Ki Sarpada telah menempuh pengembaraan yang panjang dan bertemu dengan orang-orang dari berbagai perguruan. Dengan demikian, maka Ki Sarpada itu pun dapat menghadapi ilmu paman bungsunya dengan tenang. Ia sudah terlatih untuk mengambil sikap dengan cepat jika ia menghadapi unsur-unsur gerak yang belum pernah dijumpainya sebelumnya. Paman bungsu Ki Sarpada itu benar-benar menjadi heran. Sarpada masih juga mampu meningkatkan kemampuannya di saat-saat pamannya berusaha untuk menyelesaikannya. Bahkan ketika mereka cukup lama bertempur, Ki Sarpadalah yang mulai menekan paman bungsunya itu. Paman bungsunya mengumpat kasar. Dengan kemarahan yang menghentak-hentak jantung ia berusaha untuk mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak. Namun ia tidak berhasil mendesak dan apalagi menguasai Ki Sarpada. Bahkan ketika ia mencoba memaksa menyerang ke arah kening Ki Sarpada pada kesempatan yang kurang menguntungkan, maka Ki Sarpada sempat mengelak dengan bergeser setapak ke samping. Namun kemudian kakinya lah yang terayun mendatar. Satu hempasan yang keras sekali telah mengenai dadanya. Justru pada saat paman bungsunya itu berusaha untuk mengambil jarak setelah serangannya tidak mengenai sasarannya. Demikian kerasnya sehingga paman bungsu Ki Sarpada itu terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Namun dengan susah payah ia telah berhasil bertahan untuk tidak jatuh tertelentang. Ki Sarpada ternyata memberinya kesempatan untuk memperbaiki keseimbangannya. Bahkan dengan nada rendah Ki Sarpada berkata, "Silahkan paman mencoba untuk tegak lebih dahulu." "Anak iblis," geram paman bungsunya. "Kau memang terlalu sombong. Kau sama sekali tidak merasa betapa dengan belas kasihan aku masih memberi kesempatan untuk memperpanjang umurmu barang sesaat. Ternyata kau mengartikan seolah-olah kau mampu mengimbangi ilmuku." Ki Sarpada mulai muak mendengar kata-kata pamannya itu. Karena itu maka sebelum pamannya itu selesai berbicara, maka Ki Sarpada telah meloncat dengan garangnya menyerang pamannya itu.
Satu kakinya terjulur ke samping sementara tubuhnya yang seakan-akan mendatar itu bagaikan terbang meluncur dengan derasnya. Paman bungsunya tidak sempat mengelakkan dirinya. Kaki Kisarpada itu seakan-akan tiba-tiba saja telah terjulur menggapai dadanya begitu ia selesai berbicara. Terdengar keluhan tertahan. Paman bungsu Kisarpada itu merasa seakan-akan segumpal batu padas telah menghantam dadanya sehingga karena itu, maka pamannya itu telah terdorong beberapa langkah surut. Betapapun ia berusaha namun ternyata bahwa ia tidak mampu mempertahankan keseimbangannya lagi. Karena itu maka paman bungsu Kisarpada itu justru telah menjatuhkan dirinya. Namun secepat itu pula ia telah melenting berdiri. Kisarpada tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Demikian paman bungsu itu tegak, maka Kisarpada pun telah meloncat menyerang pula. Tangannya terjulur lurus ke dadanya ketika kakinya meloncat maju selangkah panjang. Sekali lagi dada paman Kisarpada bagaikan pecah karenanya. Sekali lagi pula paman bungsu itu telah terlempar beberapa langkah surut. Namun paman bungsu itu tidak mau mengalami nasib yang sama. Karena itu maka ia pun telah menjatuhkan diri dan berguling beberapa kali. Baru kemudian ia telah berusaha untuk meloncat bangkit, namun dalam kesiagaan sepenuhnya. Kisarpada tidak memburunya. Dibiarkannya pamannya tegak berdiri. Namun ternyata bahwa dadanya benar-benar bagaikan akan pecah. "Setan kau!" "Sarpada," geram paman bungsunya. Kisarpada tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu paman bungsunya tidak lagi dapat mengingkari kenyataan. Ternyata Sarpada bukannya orang yang lemah sebagaimana diduga. Dalam benturan kekerasan yang terjadi, paman bungsu itu sama sekali tidak berhasil mengalahkan Kisarpada. Apalagi membunuhnya dengan cara yang sudah direncanakannya. Karena itu maka paman bungsu itu telah mempergunakan kemungkinan yang terakhir. Dengan kemarahan yang bagaikan membakar jantung, maka ia telah menarik senjatanya. Sebuah pedang yang menggetarkan jantung. Pedang yang punggungnya ternyata bergerigi tajam. Kisarpada menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah mencoba ilmu pedangnya untuk melawan berbagai macam senjata. Tetapi di sanggarnya tidak terdapat senjata seperti yang kemudian digenggam oleh paman bungsunya itu. Namun latihan-latihannya yang berat serta usahanya untuk melatih diri menanggapi keadaan dengan cepat, telah memantapkannya untuk menghadapi senjata pamannya yang mengerikan itu. "Kau tahu apa artinya senjata yang telah aku tarik dari sarungnya ini?" geram paman bungsu itu. Kisarpada tidak menjawab. Tetapi perlahan-lahan ia melangkah maju. "Dengar Sarpada," berkata paman bungsunya itu. "Kau lebih baik mengetahui bagaimana kau akan mati. Aku akan mempergunakan punggung pedangku ini untuk memotong lehermu." Kisarpada menggeram. Namun ia tidak menjawab. Sementara itu, orang-orang yang menjadi saksi dari pertempuran itu pun menjadi berdebar-debar. Mereka tidak melihat dengan jelas jenis senjata paman bungsu Kisarpada itu. Namun ketika senjata itu sempat memantulkan cahaya bulan yang menyusup dedaunan, maka mereka pun menjadi berdebar-debar. Punggung pedang itu agak lain dengan punggung pedang kebanyakan. Sementara itu Kisarpada telah menggenggam pedang pula di tangannya. Ia telah meyakini bahwa ilmu pedangnya tentu akan dapat melawan ilmu pamannya dengan senjata jenis apapun yang akan dipergunakannya. Bahkan betapapun bentuknya, namun senjata yang dibawa pamannya itu penggunaannya tidak akan jauh berbeda dengan pedang biasa, meskipun wujudnya lebih menggetarkan jantung. "Paman," berkata Sarpada kemudian. "Seperti kepada paman-paman yang lain, aku menawarkan penyelesaian yang lebih baik daripada saling membunuh." Tetapi paman bungsunya itu tertawa. Semakin lama semakin keras, sehingga daun-daun randu alas itu pun telah berguncang. Yang telah menguning ternyata tidak lagi dapat tetap bergayut pada cabang dan ranting-ranting sehingga jatuh berguguran. "Kau mulai ketakutan," berkata pamannya. "Tidak," jawab Sarpada. "Kenapa aku takut?" Paman tidak dapat menipu diri sendiri bahwa ilmuku ternyata mampu mengimbangi kemampuan paman. Paman tidak dapat dengan semudah yang paman duga untuk membunuhku. Tetapi kau tentu ngeri melihat punggung pedangku. Kau merasa lehermu seakan-akan telah menjadi nyeri, pedih dan sakit bukan buatan, sahut paman bungsunya. "Lalu, jika demikian Sarpada, untuk mengurangi penderitaanmu, maka letakkan senjatamu. Berjongkoklah, dan serahkan lehermu. Aku akan menebas lehermu dengan tajam pedangku. Tidak dengan punggungnya."
Tetapi Kisarpadalah yang tertawa. Meskipun tidak meruntuhkan dedaunan, namun suara tertawanya sangat menyakitkan hati paman bungsunya. Di sela-sela suara tertawanya, Kisarpada berkata, "Ternyata keberanianmu tidak sebagaimana besar kata-katamu. Kau harus memenangkan perang tanding ini dengan ilmu kanuragan. Tidak sekedar bermain dengan kata-kata untuk mempengaruhi perasaanku, sehingga akhirnya aku berlutut menyerah di hadapan kakimu. Bukankah cara itu adalah cara yang sangat licik?" Kemarahan paman bungsunya telah naik ke kepala. Karena itu tanpa menjawab ia telah meloncat mengayunkan pedangnya. Kisarpada telah bersiap. Dengan tangkasnya ia mengelak ke samping namun ternyata paman bungsunya telah menarik pedangnya, tetapi dengan cepat bergeser ke arah lengan Kisarpada. Untunglah punggung pedang yang bergerigi itu tidak menyentuh lengannya, karena dengan cepat Kisarpada telah bergeser sekali lagi. Jika punggung pedang yang ditarik itu menyentuh kulitnya, maka kulitnya itu tentu akan koyak dan dagingnya tercabik-cabik. Namun dalam pada itu Kisarpada pun telah bergerak dengan cepat dan tangkas. Tiba-tiba saja pedangnya telah terjulur mengarah ke lambung paman bungsu di saat pedang paman bungsunya itu berputar di sisi tubuhnya. Paman bungsu itu telah berusaha untuk menghindari. Dengan loncatan panjang ia bergeser surut. Namun Kisarpada tidak melepaskannya, ia pun telah meloncat memburu dengan pedangnya yang terjulur. Dengan tergesa-gesa pamannya telah menangkis dan memukul pedang Kisarpada ke samping. Tetapi Kisarpada cepat menarik pedangnya. Begitu pedang pamannya terayun, maka sekali lagi pedang Kisarpada terjulur pula. Paman bungsunya itu pun terkejut. Dengan serta-merta ia pun telah meloncat jauh-jauh mengambil jarak untuk memperbaiki keadaannya. Kisarpada tidak memburunya, ia memang menjadi ragu-ragu. Mungkin pamannya ingin membuat satu jebakan baginya. Karena itu ia memang harus berhati-hati. Tetapi ternyata tidak demikian. Pamannya tidak menjebaknya. Tetapi ia benar-benar telah terdesak oleh serangan Kisarpada yang datang beruntun. Karena itu maka Kisarpada kemudian berkata, "Apakah dalam keadaan seperti ini aku harus menyerahkan leherku? Paman, marilah kita bersungguh-sungguh. Jangan sekedar bermain-main. Biarlah perang tanding ini cepat selesai, siapa yang akan mati biarlah cepat mati." "Anak iblis," paman bungsunya mengumpat. "Kau kira kau akan dapat menang? Aku tidak mengatakan demikian. Tetapi bagiku, semakin cepat akan semakin baik." Paman bungsunya tidak menjawab. Tetapi ia pun segera meloncat menyerang dengan putaran yang mendebarkan. Namun sekali-sekali paman bungsunya itu juga berusaha untuk mengenai kulit lawannya dengan punggung pedangnya yang mengerikan. Tetapi Sarpada cukup tangkas. Usaha paman bungsunya sama sekali belum berhasil. Dalam pada itu para saksi pun menjadi berdebar-debar. Di luar sadar, mereka telah bergeser semakin dekat. Semuanya ingin melihat dengan jelas, apakah yang sebenarnya sedang terjadi. Tetapi ternyata bahwa semua saksi, baik yang datang bersama-sama dengan Kisarpada, maupun yang datang bersama paman bungsu Kisarpada itu agaknya condong untuk memilih Kisarpada agar memenangkan perang tanding itu. Saudara-saudaranya sendiri yang meskipun disebut pengkhianat, tetapi diajaknya menyaksikan perang tanding itu ternyata tidak berdoa untuknya. Tetapi justru untuk kemenangan Kisarpada, jika jalan lain memang tidak dapat ditempuh. Apalagi para saksi yang datang bersama Kisarpada itu. Dalam pada itu Kiai Patah memang merasa kagum kepada Kisarpada yang dalam waktu yang terhitung singkat, telah mampu meningkatkan ilmunya cukup jauh. Dengan demikian maka Kisarpada itu sama sekali tidak mengecewakan ketika mereka harus beradu ilmu pedang. Meskipun pedang paman bungsunya itu lebih berbahaya, tetapi kemampuan Sarpada mampu melindunginya sehingga kulitnya tidak terkoyak karenanya. Bahkan beberapa saat kemudian, ilmu pedang Kisarpada mampu membuat paman bungsunya kadang-kadang kehilangan langkah. Namun demikian pertempuran itu masih berlangsung dengan sengitnya. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu masih belum dapat menduga, siapakah di antara mereka yang akan menang. Bahkan orang-orang berilmu tinggi seperti Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun masih belum dapat meyakinkan diri mereka bahwa Kisarpada akan berhasil. Karena jika ia telah melakukan kesalahan yang kecil saja, maka akibatnya akan sangat parah baginya. Dengan demikian maka pertempuran itu masih saja berlangsung dengan sengitnya. Keduanya saling menyerang, saling menghindar dan saling mendesak.
Sekali-sekali Kisarpada harus meloncat mundur beberapa langkah untuk memperbaiki keadaannya, sementara itu pada kesempatan lain, paman bungsunya lah yang harus mengambil jarak karena mengalami tekanan yang sangat berat dari lawannya. Namun dalam benturan-benturan senjata yang terjadi kemudian, paman bungsunya telah memanfaatkan gerigi-gerigi tajam yang ada pada punggung pedangnya. Sekali-sekali paman bungsunya telah mempergunakan gerigi-gerigi di punggung pedangnya untuk mengguncang pegangan tangan Kisarpada. Kemudian dengan putaran yang cepat, paman bungsunya berusaha untuk mengoyak kulit lawannya. Tetapi usahanya masih selalu gagal, karena Kisarpada mampu bergerak dengan cepat pula. Demikianlah pertempuran itu berlangsung dari waktu ke waktu, bulan di langit pun bergeser semakin ke barat. Bayangan randu alas itu pun seakan-akan telah bergerak pula. Dalam perang tanding yang sengit itu, kadang-kadang keduanya telah terlempar pula keluar dari bayangan pohon randu alas. Ternyata bahwa di bawah sinar bulan yang bulat, keduanya merasa lebih jelas dan pasti. Itulah sebabnya, maka keduanya pun kemudian telah berusaha untuk bertempur langsung di bawah cahaya bulan. Paman bungsu Kisarpada dengan sengaja telah menggerak-gerakkan pedangnya yang mengkilap untuk mempengaruhi ketahanan jiwa Sarpada. Setiap kilatan pantulan cahaya bulan, rasa-rasanya memang membuat jantungnya berdesir. Sementara pedang Kisarpada sendiri bukannya pedang yang berkilat-kilat seperti pedang pamannya, tetapi justru pedang yang berwarna kehitam-hitaman. Pedang yang dibuat secara khusus, sebagaimana seseorang membuat sebuah keris yang besar dan tebal. Namun demikian, sekali-sekali pedang Kisarpada itu juga berkilau memantulkan cahaya jika sinar bulan tepat mengenai butir-butir logam pilihan yang dibuat bagi pamor pedangnya itu. Justru pantulan cahayanya yang tidak selalu nampak itu kadang-kadang justru mengejutkan. Apalagi cahaya yang terpantul itu kadang-kadang berwarna hijau, kadang-kadang merah dan kadang-kadang biru. Namun dalam pada itu, kedua orang yang berperang tanding itu ternyata telah mengerahkan segenap kemampuannya dan tenaganya, sehingga betapapun mereka memiliki ketahanan tubuh, namun setelah keringat mereka membasahi seluruh tubuh dan pakaian mereka, maka perlahan-lahan tenaga mereka pun menjadi susut. Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar ketika melihat batas kekuatan Kisarpada telah terlampaui. Namun, demikian pula terjadi pada lawannya. Tenaganya pun mulai nampak susut pula. Bahkan ternyata latihan-latihan yang berat dan teratur yang dilakukan oleh Kisarpada telah banyak menolongnya. Meskipun tenaganya memang mulai susut, tetapi tidak secepat susutnya tenaga paman bungsunya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin berpengharapan. Latihan-latihan yang dilakukan oleh Kisarpada dengan bangun pagi, berlari-lari dan latihan pernafasan agaknya telah menolongnya. Nafasnya menjadi lebih panjang dari nafas pamannya. Tetapi untuk beberapa saat lamanya, pertempuran itu masih nampak berbahaya bagi kedua belah pihak. Justru tenaga mereka mulai susut, maka benturan-benturan senjata mulai menjadi kurang terkendali. Karena itu, maka justru kemudian, ujung pedang kedua orang yang sedang bertempur itu telah mampu menggapai tubuh lawannya. Meskipun paman bungsu itu tidak berhasil menyentuh kulit Kisarpada dengan punggung pedangnya, namun tajam pedangnya benar-benar telah mampu melukai kulit pamannya. Namun dalam pada itu, ujung pedang Kisarpada pun telah menggores lengan paman bungsunya. Tetapi ternyata bahwa titik-titik darah itu seakan-akan telah memacu kembali pertempuran yang mulai mengendor itu. Namun betapa kemarahan menghentak-hentak di dalam dada mereka, mereka tetap berada dalam keterbatasan tenaga mereka. Itulah sebabnya, maka untuk beberapa saat kemudian, senjata-senjata itu telah beberapa kali mengenai sasaran. Luka pun menjadi semakin banyak tergores di kulit dan mengoyakkan daging. Paman bungsu Kisarpada itu menggeram ketika justru dadanya telah tergores senjata pula. Namun demikian, lambung Kisarpada pun sudah mulai berdarah meskipun lukanya tidak begitu dalam. Darah yang menitik itu membuat tenaga mereka berdua menjadi semakin susut. Tetapi ternyata bahwa kecepatan gerak Kisarpada yang didukung dengan daya tahannya yang lebih baik, mampu menggoreskan luka lebih banyak di tubuh paman bungsunya. Darah pun lebih banyak mengalir dari tubuh paman bungsunya itu. Tetapi kobaran api kemarahan pun lebih besar pula menyala di dadanya. Namun karena itu, maka paman bungsu itu telah memaksa diri dan bergerak lebih banyak untuk mengimbangi tenaga Kisarpada yang masih lebih baik daripadanya. Tetapi dengan demikian, maka darah pun menjadi semakin banyak mengalir dari tubuhnya. Kisarpada yang melihat keadaan paman bungsunya itu pun kemudian berkata, "Paman,
Apakah kita yang sudah terluka parah seperti ini masih akan melanjutkan perang tanding? Pengecut, geram pamannya. Aku kira kau laki-laki sejati yang menghargai diri sendiri. Ternyata kau takut melihat kematianmu yang sudah membayang. Apakah kematian itu ada artinya? Bertanya Kisarpada. Perang tanding harus berlangsung sampai tuntas, berkata pamannya sambil meloncat menyerang sejadi-jadinya. Kisarpada mulai memperhitungkan keadaan tubuhnya. Itulah sebabnya, maka ia tidak terlalu banyak membuang tenaganya. Ia hanya berusaha untuk menangkis dan menghindari serangan. Hanya pada saat-saat yang meyakinkan sajalah ia menghentakkan kekuatannya yang tersisa untuk menyerang. Tetapi Kisarpada tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus melawan serangan-serangan pamannya yang datang seperti banjir bandang, betapapun kadang-kadang tidak dengan perhitungan yang matang. Namun akhirnya, pamannya yang telah mengeluarkan darah terlalu banyak itu menjadi sangat lemah. Luka-luka yang silang menyilang telah mengalirkan darah seperti diperas dari tubuhnya. Tetapi betapa dendam telah membakar jantungnya. Ia sama sekali tidak mau menghentikan serangan-serangannya. Kisarpada masih mempunyai perhitungan yang mapan. Darahnya pun mengalir dari luka-lukanya. Tetapi tidak sebanyak darah paman bungsunya itu. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Mereka menyadari betapa keadaan paman bungsu Sarpada itu menjadi sangat parah. Namun agaknya orang itu sama sekali tidak mau mengakui akan keadaan dirinya yang sebenarnya. Pada hentakan-hentakan yang dilakukan kemudian oleh paman bungsu itu, seakan-akan telah memeras titik-titik darahnya yang terakhir. Karena itu, ketika ia masih memaksa diri untuk menyerang, tiba-tiba saja tubuhnya telah kehilangan keseimbangan. Mata paman bungsu Kisarpada itu menjadi kabur. Cahaya bulan yang bulat itu telah menjadi buram. Tubuhnya bagaikan menggigil kedinginan. Beberapa saat ia masih bertahan. Tetapi ketika sekali lagi ia mencoba untuk melangkah mendekati Sarpada yang menjadi tidak jelas lagi dalam tangkapan matanya yang kabur, maka orang itu menjadi terhuyung-huyung. Bahkan akhirnya ia tidak dapat bertahan lagi dan akhirnya jatuh terjerembab. Paman bungsu Sarpada itu masih menggeliat. Tetapi tubuhnya telah menjadi sangat lemah. Dalam pada itu, beberapa orang saudaranya berlari-lari mendekatinya. Mereka berjongkok mengitarinya. Yang tertua di antara mereka pun telah mengangkat kepala adik bungsunya itu sambil berdesis. "Bagaimana keadaanmu?" Saudaranya yang bungsu itu pun berdesis. "Apakah Sarpada sudah mati?" Saudaranya yang sulung menjadi ragu-ragu. Tetapi seorang di antara saudaranya menyahut, "Ya, Sarpada sudah mati." "Oh," yang bungsu itu menarik nafas dalam-dalam. "Tugasku sudah selesai." "Kau akan diobati," berkata yang tertua. "Tidak ada gunanya," desisnya. Nafasnya menjadi semakin terengah-engah. "Anak iblis itu sudah melukai aku. Tetapi akhirnya aku berhasil membunuhnya pula." "Ya. Kau berhasil," jawab salah seorang saudaranya. Nafas saudaranya yang bungsu itu menjadi semakin sendat. Namun akhirnya ia menghentakkan tenaganya yang penghabisan untuk berteriak. "Sarpada sudah mati. Lihat, aku telah membunuhnya dengan tanganku sendiri." Suara itu pun kemudian lenyap. Suasana pun menjadi hening diam. Saudara tertua di antara mereka itu pun menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling ke arah Kisarpada, maka dilihatnya Kisarpada masih berdiri tegak. Di belakangnya berdiri orang-orang yang datang sebagai saksinya dalam perang tanding itu. Perlahan-lahan saudara tertua itu bangkit berdiri setelah meletakkan kepala adiknya yang bungsu. Selangkah demi selangkah ia mendekati Kisarpada yang masih berdiri tegak. "Kaulah yang telah menyelesaikan pekerjaanmu Sarpada," berkata pamannya tertua. "Ternyata aku tidak berhasil mencegahnya. Untunglah bahwa kau telah berhasil meningkatkan ilmumu pula, sehingga kau tidak menjadi korban karenanya." "Sebenarnya bukan niatku untuk membunuhnya," desis Sarpada. "Aku tahu. Kau sudah berusaha. Kau berkali-kali menawarkan untuk menghentikan perang tanding ini. Tetapi adikku yang bungsu ini tidak mau mendengarkannya. Apa boleh buat?" Paman sulungnya itu berhenti sejenak, namun kemudian katanya, "Perhatikan luka-lukamu. Kau akan dapat kehabisan darah seperti paman bungsumu itu." Kisarpada mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Panonjaya pun berkata pula, "Marilah, kita obati luka-lukamu."
Kisarpada pun kemudian telah bergeser menjauh dan duduk di atas sebuah batu yang besar. Dengan hati-hati Kiai Patah telah memberikan pengobatan untuk sementara, agar darahnya tidak terperas habis dari tubuhnya. Dalam pada itu, saudara-saudara ibu tiri Kisarpada itu pun telah mengerumuni adik bungsunya yang telah mengorbankan nyawanya untuk memuaskan gejolak perasaannya yang mendendam. Seharusnya ia menyadari bahwa tidak sepantasnya ia mendendam karena Sarpada tidak pernah melakukan kesalahan, berkata saudaranya yang sulung. Dendam itu agaknya telah didesakkannya sendiri ke dalam perasaannya tanpa sebab. Ia pulalah yang mengangankan kesalahan Kisarpada itu, dan yang kemudian dinyatakannya sebagai satu kenyataan. Kemudian ia pun mendendam karena kenyataan yang dibuatnya sendiri itu. Dan kesalahan Sarpada yang semu itu telah menyeretnya ke dalam maut, berkata saudaranya yang lain. Yang tertua itu pun mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, bagaimanapun juga, ia adalah adik kita. Kita wajib menyelenggarakannya dengan sebaik-baiknya. Kita akan membawanya pulang. Kita akan minta diri kepada Sarpada dan kawan-kawannya itu, berkata saudaranya yang lain. Demikianlah maka saudara-saudara ibu tiri Sarpada itu pun telah minta diri serta memberitahukan bahwa tubuh adik bungsunya akan dibawanya pulang. Sarpada yang telah diobati luka-lukanya itu pun berkata dengan nada rendah. Aku mohon maaf paman. Sekali lagi aku nyatakan bahwa aku tidak sengaja membunuh. Kami mengerti, jawab pamannya yang tertua. Kami memang tidak menyalahkanmu. Agaknya hidupnya memang telah sampai ke garis batas. Dan sebab kematiannya telah dibuatnya sendiri. Demikianlah beberapa orang paman Sarpada itu pun telah meninggalkan tempat itu dengan membawa tubuh adiknya yang bungsu. Namun dengan demikian yang masih tinggal hidup itu pun telah melepaskan sengketa di antara mereka. Beberapa orang yang semula seakan-akan terpisah, justru karena tidak mau hidup dan melakukan pekerjaan sebagaimana dilakukan oleh saudara-saudaranya, ternyata telah bersatu kembali. Bukan mereka yang menceburkan diri ke dalam tata cara kehidupan yang suram, tetapi yang lainlah yang seakan-akan telah melihat kembali jalan yang terang. Namun Sarpada masih sempat minta maaf kepada mereka, bahwa sebagai orang yang lebih muda, seharusnya ia menghormati paman-pamannya itu. Sepeninggal paman-pamannya membawa tubuh paman bungsunya yang terbunuh dalam perang tanding itu, maka Kisarpada pun telah bersiap-siap untuk kembali ke padukuhannya. Tetapi ia masih menunggu beberapa saat sehingga keadaan tubuhnya menjadi berangsur semakin baik. Baru ketika darahnya telah pampat serta tubuhnya tidak lagi terasa lemah sekali, maka Kisarpada diiringi oleh beberapa orang telah kembali ke padukuhan. Sebagaimana mereka berangkat, maka mereka pun berusaha untuk tidak banyak diketahui orang. Apalagi karena tubuhnya menjadi lemah dan noda-noda darah yang melekat pada pakaiannya. Namun Kisarpada tidak dapat menyembunyikan keadaannya itu sepenuhnya. Ternyata bahwa para pengawal di halaman rumahnya telah melihatnya, sehingga mereka pun telah mengerumuninya. Mereka pun telah bertanya seperti sungai yang banjir, tanpa ada henti-hentinya. Bahkan sebelum pertanyaan yang terdahulu dijawab, telah diajukan pertanyaan yang lain berturut-turut. Biarlah Ki Bekel beristirahat, berkata Kiai Patah. Ia sangat memerlukannya agar keadaannya berangsur baik. Tetapi apa yang telah terjadi, bertanya para pengawal. Besok Ki Bekel akan menceritakannya, jawab Kiai Patah. Para pengawal itu tidak puas mendengar jawaban Kiai Patah, tetapi mereka tidak dapat mendesak. Mereka hanya melihat dengan termangu-mangu ketika Ki Bekel itu dibawa masuk ke dalam rumahnya. Namun justru karena tidak mendapat jawaban yang pasti, para pengawal telah membuat dugaan-dugaan yang bermacam-macam. Tetapi pada umumnya mereka menganggap bahwa keadaan telah menjadi gawat. Karena itu, maka dua orang di antara mereka telah mengelilingi gardu-gardu di padukuhan itu dan memberitahukan agar mereka meningkatkan kesiagaan mereka. Apa yang terjadi? Bertanya para peronda di gardu-gardu. Ki Bekel terluka parah, jawab para pengawal itu. Agaknya hanya karena pertolongan Kiai Patah dan anak-anak muda yang berilmu tinggi itu sajalah maka Ki Bekel telah lepas dari malapetaka. Sudah berapa kali ada usaha untuk membunuh Ki Bekel, desis salah seorang peronda. Nah, bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk mengamankan padukuhan ini? Termasuk Ki Bekel, berkata salah seorang pengawal. Karena itu, maka kesiagaan perlu ditingkatkan. Jangan memberi kesempatan padukuhan ini mengalami bencana tanpa kita lakukan pencegahan.
Kecuali jika kita semuanya sudah berbuat sejauh dapat kita lakukan, bahkan telah kita berikan korban yang terbesar dari milik kita, maka apa boleh buat? Kami akan melakukannya di sini, berkata salah seorang peronda. Terima kasih. Tetapi kalian pun harus meronda berkeliling pula untuk mengamati keadaan. Tetapi jangan hanya berdua. Dalam keadaan gawat, segala kemungkinan dapat terjadi. Jangan lupa, siapa yang meronda berkeliling, sebaiknya membawa kentongan kecil yang dapat dipergunakan untuk memberikan isyarat yang dapat didengar dari gardunya masing-masing, berkata salah seorang di antara para pengawal. Dengan demikian maka seluruh padukuhan itu pun telah bersiaga menghadapi kemungkinan yang manapun. Anak-anak muda telah meronda berkeliling padukuhan. Bukan saja mereka yang sedang bertugas, tetapi anak-anak muda yang ada di rumah pun telah dibangunkan dan dipanggil untuk datang ke gardu. Dengan demikian, maka berita tentang keadaan Ki Bekel pun segera tersebar. Sekelompok anak-anak muda yang dianggap memiliki kelebihan telah dipanggil untuk berjaga-jaga di Banjar, karena di Banjar telah disimpan harta kekayaan yang besar dari padukuhan itu. Sebagian dari mereka berada di luar Banjar, sebagian lagi berada di dalam Banjar, sementara yang bertugas ronda malam itu justru berada di luar halaman Banjar. Setiap kali mereka berganti-ganti mengelilingi Banjar itu. Baik mereka yang meronda di luar halaman, di halaman dan bahkan yang ada di dalam pun setiap kali telah mengamati setiap sudut dari Banjar itu. Setiap ruangan dan bahkan beberapa kali mereka telah menjenguk ke dalam bilik penyimpanan harta benda dan kekayaan padukuhan itu. Namun sampai fajar menyingsing, tidak terjadi sesuatu yang menggetarkan padukuhan itu. Namun demikian, kegelisahan ternyata sudah mencengkam setiap orang. Bukan saja anak-anak muda, tetapi juga keluarga mereka yang mendengar berita tentang Ki Bekel, namun yang tidak jelas apa yang sebenarnya telah terjadi. Itulah sebabnya, maka ketika matahari tertib, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang keluar dari halaman rumah Ki Bekel telah terkejut melihat kesiagaan yang sangat tinggi. Dari anak-anak muda itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendapat keterangan bahwa mereka telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi, karena ada di antara mereka yang melihat Ki Bekel yang terluka parah, tanpa mendapat keterangan tentang sebab musababnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Mereka pun kemudian menyadari bahwa agaknya lebih baik untuk memberikan penjelasan tentang satu peristiwa yang dianggap penting daripada menunda-nundanya. Dengan demikian tidak akan mudah timbul salah paham yang barangkali akan dapat mengganggu bagi ketertiban selanjutnya. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian masih memerlukan kepastian dari Ki Bekel yang berbaring di pembaringannya, apakah mereka dibenarkan untuk memberikan keterangan tentang keadaan Ki Bekel itu. Apakah itu perlu? Bertanya Ki Bekel. Ya Ki Bekel, jawab Mahisa Murti. Jika tidak diberikan keterangan tentang yang sebenarnya, maka orang-orang padukuhan ini akan mengarang sendiri, menurut penalaran mereka masing-masing sehingga keterangannya pun kemudian akan menjadi simpang siur. Ki Bekel yang masih dalam keadaan yang gawat itu pun memandang Kiai Patah yang termangu-mangu. Namun akhirnya Kiai Patah itu pun berkata, sebaiknya memang demikian Ki Bekel. Agar tidak timbul berita yang simpang siur tentang Ki Bekel. Ki Bekel itu mengangguk kecil. Katanya, baiklah anak-anak muda. Berikan penjelasan sebaik-baiknya agar berita yang simpang siur itu tidak membuat penghuni padukuhan ini menjadi gelisah. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah meninggalkan rumah itu. Mereka akan pergi ke Banjar untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga orang-orang terutama anak-anak muda yang ada di Banjar tidak selalu dibayangi oleh kegelisahan. Sebenarnya lah ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sampai di Banjar, maka anak-anak muda segera mengerumuninya, termasuk beberapa orang pengawal yang mengikutinya dari halaman rumah Ki Sarpada sendiri, karena Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan memberikan keterangan tentang Ki Bekel di Banjar saja. Kami tidak ingin membuat rumah Ki Bekel menjadi gaduh, karena Ki Bekel sangat memerlukan kesempatan untuk beristirahat, jawab Mahisa Murti ketika seorang pengawal menanyakan kepadanya, kenapa keterangan itu tidak diberikan saja di halaman rumah Ki Bekel. Di Banjar, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memberikan keterangan kepada orang-orang yang berkumpul di halaman. Keduanya berdiri di pendapa menghadap ke halaman yang penuh dengan orang-orang yang hampir tidak sabar menunggu.
Ki Bekel telah menyelesaikan perang tanding, berkata Mahisa Murti yang kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di arena perang tanding di bawah pohon randu alas itu. Kenapa Ki Bekel tidak memberitahukan kepada kami sebelum berangkat? Bertanya salah seorang di antara mereka. Ki Bekel tidak ingin membuat padukuhan ini gelisah, jawab Mahisa Murti. Tetapi jika terjadi sesuatu atas Ki Bekel, kami tidak dapat membantunya, berteriak seorang anak muda. Kalian memang tidak akan dapat membantu, jawab Mahisa Pukat. Dalam perang tanding yang sudah disepakati, tidak seorang pun yang dibenarkan untuk membantu. Para saksi hanya akan menyaksikan apa yang terjadi. Kedua orang yang telah sepakat untuk berperang tanding, akan menanggung akibat apapun yang dapat terjadi atas dirinya, kecuali jika ia bukan seorang yang jantan, yang mungkin dengan sengaja ingin menjebak lawannya. Beberapa orang termangu-mangu karenanya. Sementara itu Mahisa Murti pun berkata, namun Ki Bekel bukannya turun ke arena perang tanding tanpa perhitungan. Karena itu, maka kita semua wajib bersyukur kepada Yang Maha Agung, bahwa Ki Bekel telah mendapat kemenangan. Meskipun Ki Bekel terluka parah, namun tidak membahayakan jiwanya. Karena itu, maka Ki Bekel mohon bantuan kalian untuk tetap tenang, agar Ki Bekel pun dapat tenang beristirahat. Orang-orang yang berada di halaman itu pun mengangguk-angguk. Mereka baru jelas atas apa yang telah terjadi dengan Ki Bekel. Agaknya mereka memang tidak perlu mengadakan kesiagaan yang berlebihan. Tetapi tidak ada jeleknya, apabila sekali-sekali mereka mencoba melihat kesiagaan anak-anak muda padukuhan itu. Dalam pada itu, Ki Bekel pun selalu berada di bawah perawatan Kiai Patah yang juga serba sedikit mengetahui tentang pengobatan. Dengan demikian maka perlahan-lahan keadaannya pun berangsur baik. Luka-lukanya mulai menjadi pampat dan bahkan perasaan sakit tidak lagi terlalu mencengkamnya. Sementara itu, Ki Bekel telah memerintahkan dua orang bebahu padukuhan itu untuk menghadap Ki Buyut. Para bebahu itu harus melaporkan apa yang telah terjadi atas diri Ki Bekel, agar Ki Buyut tidak menganggapnya bersalah karena Ki Bekel untuk beberapa lama tidak menghadap. Ki Buyut terkejut mendengar laporan itu. Karena itu, maka ia pun telah memerlukan untuk menengok Ki Bekel yang masih berbaring di pembaringannya. Keadaanku sudah berangsur baik, Ki Buyut, berkata Ki Bekel ketika Ki Buyut menengoknya. Kau tidak memberitahukan sebelumnya kepadaku, berkata Ki Buyut. Aku berjanji untuk berperang tanding. Karena itu, maka aku tidak memberitahukan kepada siapapun kecuali kepada mereka yang selama ini telah melindungi aku. Kiai Patah dan kedua orang anak muda itu, di samping dua orang pamanku, jawab Ki Bekel. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya kemudian, syukurlah Ki Bekel. Satu pengalaman yang sangat berharga bagi Ki Bekel. Jika dalam waktu singkat Ki Bekel mampu meningkatkan ilmu sedemikian jauh, maka untuk waktu yang lama, maka Ki Bekel akan menjadi seorang yang berilmu tinggi. Tetapi Ki Bekel menggeleng. Katanya, ada batas yang tidak akan dapat aku tembus. Dan aku bukan seorang yang pantas untuk memiliki ilmu yang tinggi. Kau adalah seorang Bekel, berkata Ki Buyut. Sudah sepantasnya jika kau menempa diri terus-menerus. Jika kau tidak memerlukannya bagi dirimu sendiri, maka kau harus melindungi rakyatmu dari segala kemungkinan yang buruk. Apalagi di padukuhan ini terdapat sesuatu yang bernilai untuk dipertahankan. Ki Bekel mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia menyahut. Ya Ki Buyut. Aku pun menyadari bahwa ternyata rakyat padukuhan ini memerlukan perlindungan. Nah, jika Ki Bekel memiliki kemampuan yang tinggi, maka tugasku pun akan menjadi semakin ringan. Aku kira padukuhan-padukuhan lain pun harus berusaha untuk mengalami perbaikan sebagaimana terjadi di sini, khusus bagi pemimpin padukuhannya. Kecuali para Bekel yang sudah terlalu tua untuk meningkatkan kemampuannya, berkata Ki Buyut. Ki Bekel pun mengangguk-angguk kecil. Ia menyadari bahwa Ki Buyut adalah bekas seorang prajurit, sehingga perhatiannya memang cukup banyak ditujukan kepada peningkatan kemampuan yang akan banyak berpengaruh terhadap ketahanan padukuhan di dalam lingkungan kabuyutannya. Untuk beberapa saat Ki Buyut menunggui Ki Bekel yang masih terbaring. Beberapa lama ia berbincang-bincang dengan orang-orang yang untuk sementara ada di sekeliling Ki Bekel. Sehingga akhirnya Ki Buyut itu pun minta diri. Namun sebelumnya ia masih juga berpesan kepada Kiai Patah. Aku menitipkan padukuhan ini. Kiai Patah tersenyum. Sementara itu Ki Buyut berkata,
Aku memang tidak menitipkannya kepada anak-anak muda itu, karena aku tahu bahwa lambat atau cepat, mereka akan meninggalkan padukuhan ini. Aku juga, berkata Kiai Patah. Tetapi tidak akan secepat anak-anak muda itu, sahut Ki Buyut sambil tersenyum. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tersenyum pula. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, kami mempunyai tugas lain yang segera harus kami tangani. Kami tidak dapat terlalu lama berada di sini. Namun Mahisa Pukat telah menyambung. Kami telah meninggalkan padepokan kami terlalu lama. Ki Buyut masih tersenyum. Katanya. Tetapi satu ketika kalian akan datang lagi ke kabuyutan ini. Mudah-mudahan Ki Buyut, jawab Mahisa Murti. Baiklah. Tetapi pada saatnya kalian meninggalkan padukuhan ini, aku mohon kalian singgah di rumahku, berkata Ki Buyut pula. Tentu, jawab Mahisa Murti. Kami akan mohon diri. Demikianlah, maka Ki Buyut pun kemudian telah minta diri untuk kembali ke padukuhan induk. Sementara itu, harapannya pun telah tumbuh, bahwa padukuhan-padukuhan di lingkungan kabuyutannya hendaknya akan mampu dikembangkan. Kisar Pada akan dapat menjadi contoh, betapa dengan niat yang tinggi, ia mampu meningkatkan kemampuannya. Sementara itu, sejalan dengan peningkatan kemampuannya, kesejahteraan padukuhannya pun telah meningkat pula. Ternyata bahwa anak-anak muda di padukuhan yang dipimpin oleh Kisar Pada itu mempunyai gairah kerja yang lebih baik dari padukuhan-padukuhan yang lain. Mungkin hal itu terjadi karena pengaruh keadaan. Justru karena peristiwa yang bergejolak di padukuhan itu, atau mungkin karena kehadiran orang-orang tertentu di padukuhan itu. Namun yang terjadi di padukuhan Kisar Pada itu tentu akan dapat dikembangkan di padukuhan-padukuhan lain meskipun dengan kadar yang berbeda. Untuk beberapa hari ternyata Ki Bekel masih harus berbaring di pembaringannya. Sekali-sekali Ki Bekel itu juga turun ke halaman untuk berjalan-jalan agar tubuhnya perlahan-lahan menjadi pulih kembali kekuatannya. Bahkan dalam keadaan sakit pun Ki Bekel masih juga menerima beberapa orang bebahu untuk mengadakan pembicaraan tentang perkembangan padukuhannya. Namun dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap-siap pula untuk meninggalkan padukuhan itu. Mereka hanya menunggu sampai keadaan Ki Bekel menjadi baik dan kesehatannya pulih kembali. Tetapi untuk beberapa lama Kiai Patah memang masih akan tinggal. Kiai Patah yang hampir tidak mempunyai sanak kadang lagi itu, telah menjadi kerasan tinggal di sebuah padukuhan yang pernah menimbulkan malapetaka bagi keluarganya. Namun Kiai Patah rasa-rasanya telah mendapatkan tuntunan untuk menghukum mereka yang bersalah. Ternyata beberapa pihak telah membantunya, bahkan Ki Buyut pun telah mengambil langkah-langkah yang ikut menentukan. Dalam satu pembicaraan, ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menceritakan tentang rencananya untuk melanjutkan perjalanan, serta keinginannya untuk menyusun kekuatan pada sebuah perguruan baru yang tinggal di sebuah padepokan kecil, maka Kiai Patah pun berkata, kau persiapkan perguruanmu pada tataran pertama dengan tujuan kekerasan anak muda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut mendengar kata-kata Kiai Patah itu. Hampir bersamaan keduanya bertanya. Kenapa Kiai? Rencana kalian yang pertama-tama adalah menyusun kekuatan. Bukan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin para penghuni padepokan itu serta menyusun tata kehidupan yang wajar, berkata Kiai Patah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, bukankah aku serba sedikit juga pernah mengutarakan rencana ini kepada Kiai? Ya. Tetapi aku belum merasa mendapat kesempatan untuk mengatakan tanggapanku atas rencana kalian itu, jawab Kiai Patah. Tetapi sekarang, ketika suasana sudah menjadi jernih, aku baru dapat menyebutkannya. Tetapi Mahisa Murti menggeleng. Katanya, Kiai, kami bukan manusia-manusia linuih yang memiliki derajat melampaui orang kebanyakan. Karena itu, maka kami masih berpijak pada naluri bahwa kita berhak untuk mempertahankan diri dan bahkan merupakan bagian dari usaha mempertahankan jenis makhluk yang disebut manusia. Itulah sebabnya, maka kami masih juga memperhitungkan kekuatan bagi padepokan kami. Menurut pengalaman kami, tanpa kekuatan itu, maka padepokan kami akan dapat hapus dari tanah ini. Kiai Patah mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia berkata, apakah menyusun kekuatan bukan berarti salah satu wajah dari pertentangan dan kekerasan? Sebagaimana Kiai alami, demikian pula pengalaman kami.
Seandainya Kiai tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri, maka Kiai sudah tidak ada lagi sekarang ini. Atau barangkali Ki Bekel yang lama masih tetap memegang pimpinan dan memiliki kekayaan yang tidak sah, berkata Mahisa Pukat. Sementara itu, ternyata bahwa kemampuan Kiai menjadi sangat berarti pada saat-saat Kisar pada menegakkan kedudukannya di padukuhan ini, berkata Mahisa Murti pula. Kiai Patah mengangguk-angguk. Sementara Mahisa Murti berkata selanjutnya. Kiai, sebenarnya kami memerlukan satu cara untuk mempertahankan diri. Apakah dengan kekuatan kalian tidak berniat untuk memperluas kekuasaan kalian? Bertanya Kiai Patah. Kiai, jawab Mahisa Murti. Ternyata meskipun Kiai Patah mampu melakukannya, ternyata Kiai Patah tidak tergoda untuk memiliki kembali harta kekayaan yang telah ada di padukuhan ini. Kiai yang mampu melakukannya, ternyata juga tidak bernafsu untuk menguasai dan bertindak semena-mena atas orang-orang padukuhan ini. Bukankah dengan demikian ada perbedaan antara seseorang yang satu dan lainnya, meskipun keduanya memiliki kekuatan? Ki Bekel yang lama dengan kekuatannya telah membunuh dan merampok. Tetapi Kiai Patah dengan kekuatannya telah membangun kembali padukuhan ini menjadi padukuhan yang jernih. Apa maksudmu? Bertanya Kiai Patah. Semuanya tergantung kepada manusianya, Kiai. Ilmu adalah kekuatan. Yang mempergunakan kekuatan itu adalah manusia. Karena itu, manusia di belakang kekuatan itulah yang akan menentukan segala-galanya, jawab Mahisa Murti. Kiai Patah pun mengangguk-angguk sambil berdesis. Bagus. Jawaban itulah yang aku tunggu. Sebenarnya aku tidak menentang rencana kalian. Tetapi aku ingin mendengar apakah yang melandasi usaha kalian untuk menyusun jenjang kekuatan di padepokanmu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun keduanya pun kemudian mengangguk-angguk kecil. Anak-anak muda, berkata Kiai Patah. Landasan kejiwaan itulah yang memang harus disusun kuat-kuat lebih dahulu di dalam diri manusia yang akan membina kekuatan itu. Karena pada dasarnya adalah manusia itulah yang akan mempergunakan kekuatan menurut niatnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum menjawab. Nah, jika demikian, maka pantaslah apa yang akan kalian lakukan. Ternyata bahwa kalian adalah anak Mahendra yang mewarisi bukan saja kemampuan dan ilmu ayahnya, tetapi juga landasan kejiwaannya itu, berkata Kiai Patah selanjutnya. Kemudian katanya dengan nada perlahan-lahan. Aku akan berusaha untuk membantu kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Dipandanginya wajah Kiai Patah dengan berbagai pertanyaan di dalam hati. Namun kemudian Mahisa Murtilah yang bertanya. Bantuan apa yang dapat Kiai berikan kepada kami untuk menemukan orang yang pantas kami percayai untuk mengisi jenjang kepemimpinan di padepokan kami? Untuk beberapa lama kami telah mencari. Baik di antara orang-orang kami sendiri, maupun orang-orang yang pernah kami jumpai, bahkan anak-anak muda, remaja atau kanak-kanak sekalipun. Namun kami belum merasa pernah menemukannya. Kiai Patah tersenyum. Katanya, aku memang akan membantu. Sekedar membantumu. Tetapi aku pun tidak pasti bahwa dengan bantuanku itu kalian benar-benar dapat berhasil. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu Kiai Patah berkata, kalian masih muda. Kalian berdua masih mempunyai banyak kesempatan untuk meningkatkan ilmu kalian yang bersumber dari banyak perguruan. Kau menyadap ilmu Mahendra, Pangeran Singanarpada, aku Lemah Warah dan mungkin beberapa orang lagi. Jika kemudian kalian ingin menyusun jenjang kepemimpinan di padepokan kalian sejak awal, maka kau harus mengambil anak-anak muda atau remaja yang lebih muda lagi dari kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyahut. Ya Kiai, kami ingin menemukan anak-anak muda seumur adik kami. Kami akan mendapat lebih banyak kesempatan untuk membinanya. Nah, berkata Kiai Patah. Jika demikian bertanyalah kepada ayahmu. Kepada ayah? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bertanya hampir berbareng. Kiai Patah pun kemudian tertawa. Sementara Mahisa Pukat berkata, waktu kami berangkat, kami telah minta diri kepada ayah. Tetapi ayah tidak pernah mengatakan apa-apa. Kiai Patah masih saja tertawa. Katanya kemudian, tentu ayah kalian melepaskan kalian tanpa memberikan pesan apa-apa. Aku kenal sifat Mahendra. Ia tentu ingin mencoba sejauh mana kalian mampu melakukan tugas yang kalian bebankan atas pundak kalian sendiri.
Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun dengan demikian maka Mahisa Murti pun berkata, "Jika demikian, maka tidak sebaiknya kami kembali dan justru bertanya kepada ayah, apa yang sebaiknya harus kami lakukan. Kami akan kembali jika kami telah berhasil menemukan apa yang kami cari," sambung Mahisa Pukat. Kiai Patah mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku yakin bahwa ayah kalian akan dapat menentukan, kepada siapa kalian harus datang untuk menemukan orang-orang yang kalian cari itu." Tetapi kedua orang anak muda itu justru menggeleng. Sementara Mahisa Murti berkata, "Terima kasih Kiai. Kami akan meneruskan pengembaraan kami. Tetapi bagaimana dengan padepokan dan perguruan kalian yang sampai saat ini justru ditunggui oleh ayah kalian? Bukankah dengan demikian ayah kalian tidak sempat untuk melakukan tugasnya?" berkata Kiai Patah. "Ayah sudah terlalu tua untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa batu-batu berharga dan wesi aji. Karena itu, maka ayah perlu banyak beristirahat." "Di padepokan itu, ayah mendapat kesempatan beristirahat," sambung Mahisa Murti. Kiai Patah mengangguk-angguk. Dengan nada rendah pula ia bertanya, "Kalian akan pergi kemana?" "Kami tidak dapat mengatakan, kami akan pergi kemana," jawab Mahisa Murti. Kiai Patah termenung sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah. Jika kalian baru akan kembali setelah kalian berhasil, maka jika kalian bersedia singgahlah barang sejenak ke Banyu Sasak. Bukan apa-apa. Aku hanya akan berpesan agar kalian sampaikan berita keselamatanku." "Banyu Sasak," desis Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berbareng. Sementara Mahisa Murti pun kemudian bertanya, "Di manakah letak Banyu Sasak itu?" "Di sebelah Padang Karautan. Kau akan menjumpai sebuah padukuhan yang terhitung baru. Jika kalian menempuh jalan dari Padang Karautan ke Singasari, maka sebuah padukuhan baru namun telah berkembang bernama Banyu Sasak. Kau dapat bertemu dengan seorang yang telah berusia lanjut, seorang yang cikal bakal padukuhan itu. Namanya Kiai Nagateleng," berkata Kiai Patah. "Apa yang harus aku katakan kepada Kiai Nagateleng?" bertanya Mahisa Pukat. "Katakan kepadanya, bahwa kalian telah bertemu dengan aku. Aku tidak mengalami sesuatu. Tetapi aku masih kerasan di perantauan. Aku baru akan kembali jika langit menjadi masak," berkata Kiai Patah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu Mahisa Pukat bertanya, "Apakah yang Kiai maksud dengan langit menjadi masak? Istilah itu tidak sering dijumpai dalam percakapan sehari-hari." "Jangan lupa. Ucapkan ungkapan itu. Jika kau tidak mengatakannya, maka Kiai Nagateleng tidak akan percaya bahwa kau memang pernah bertemu dengan aku dalam pengembaraan kalian," berkata Kiai Patah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka yang pernah bekerja dalam tugas sandi itu pun segera mengetahui bahwa mereka harus mengucapkan kata-kata sandi. "Baiklah Kiai," jawab Mahisa Murti. "Kami akan singgah ke rumah Kiai Nagateleng. Seandainya kami tidak berniat pergi ke Padang Karautan, maka kami akan memerlukannya. Padang Karautan sekarang sudah tidak segarang beberapa tahun yang lalu." Kiai Patah mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, "Padang Karautan sudah mengalami banyak sekali perubahan. Usaha beberapa orang untuk menaikkan air ternyata besar sekali manfaatnya. Orang-orang yang tergeser dari padukuhan Panawijen sebagian telah membuka daerah di Padang ini menjadi daerah persawahan yang subur. Usaha itu telah berkembang dan beberapa orang dari padukuhan lain pun telah melakukan hal yang sama di bagian-bagian yang terpisah. Meskipun Padang Karautan masih cukup luas, tetapi Padang Karautan akan segera berubah menjadi taman yang ramai." "Baiklah Kiai," berkata Mahisa Murti. "Kami akan segera mempersiapkan diri untuk meneruskan pengembaraan kami. Di sini ternyata kami telah berhenti terlalu lama." Kiai Patah tersenyum. Katanya, "Tetapi kalian berdua telah menyelamatkan padukuhan ini dari kehancuran." "Bukan aku, tetapi Kiai sendiri," jawab Mahisa Pukat. Kiai Patah justru tertawa. Katanya, "Sudahlah. Siapapun yang melakukannya, padukuhan ini sekarang harus membenahi dirinya. Ki Buyut menganggap padukuhan ini justru akan dapat menjadi contoh bagi padukuhan yang lain." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk. Namun Mahisa Pukat pun kemudian berkata, "Pada kesempatan lain kami akan datang lagi ke padukuhan ini.
Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap-siap. Mereka telah menemui Ki Buyut untuk minta diri. Kami minta kalian tidak melupakan kabuyutan ini, minta Ki Buyut. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tertawa. Dengan nada dalam Mahisa Murti berkata, kami masih ingin singgah lagi di kabuyutan ini. Pada suatu saat tentu kami lakukan. Ki Buyut mengangguk-angguk. Ia pun kemudian tertawa pula sambil berkata, kami selalu mengharapkan kehadiran kalian pada suatu saat. Demikianlah, pada satu pagi yang cerah, kedua anak muda itu telah meninggalkan padukuhan yang pernah mengalami goncangan yang hampir meruntuhkan sendi-sendi martabat kemanusiaan itu. Ki Bekel yang sudah menjadi semakin baik dan hampir sembuh kembali telah melepaskan kedua anak muda itu bersama paman-pamannya. Sementara Kiai Patah dan beberapa orang padukuhan itu telah mengantar anak muda itu sampai ke ujung lorong padukuhan. Jangan lupa, langit telah masak, berkata Kiai Patah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk hormat. Hampir berbareng mereka menjawab, ya Kiai. Demikianlah maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah meninggalkan padukuhan itu. Keduanya menolak ketika Ki Bekel menawarkan agar keduanya membawa bekal secukupnya. Namun bagi Kiai Patah, hal itu wajar sekali, karena keduanya tentu akan menjaga harga diri mereka sementara mereka tentu sudah membawa bekal yang cukup. Sekali-sekali kedua anak muda itu masih juga berpaling. Tetapi jarak mereka pun semakin lama menjadi semakin jauh. Namun demikian keduanya telah meninggalkan bekas di padukuhan yang baru saja mereka tinggalkan. Beberapa saat keduanya berjalan menyusuri jalan-jalan bulak panjang dan pendek. Sekali-sekali mereka menyusup ke dalam padukuhan-padukuhan besar dan kecil. Di siang hari, mereka telah berhenti di sebuah kedai yang cukup ramai di dekat sebuah pasar. Pasar itu sendiri sudah mulai menjadi sepi. Namun mereka yang berdagang di pasar itu, masih banyak yang singgah di kedai-kedai yang terdapat di sekitar pasar itu. Tidak ada yang menarik perhatian kedua orang anak muda itu. Bagi keduanya sudah terlalu biasa melihat seorang yang merasa berkuasa di pasar itu dan bertingkah laku aneh. Karena itu keduanya hampir tidak mempedulikan sama sekali. Namun, ternyata bahwa orang yang sebenarnya paling kuasa di antara mereka ada di dalam kedai itu. Ia mempunyai beberapa orang yang melakukan pemerasan di pasar itu, yang kemudian diserahkan kepada seorang yang berkepala botak dan berada di kedai itu pula. Tetapi karena hal itu telah terjadi setiap hari, maka bagi orang-orang yang berada di dalam pasar itu, justru merupakan satu hal yang nampaknya menjadi wajar. Bahkan para pedagang yang ada di kedai itu pun justru telah menjadi akrab dengan orang itu. Tanpa segan-segan mereka berbicara tentang hasil pemerasannya itu. Namun yang tidak terbiasa dilakukannya adalah ketika orang berkepala botak itu melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Apalagi ketika orang botak itu melihat kedua anak itu membawa bekal uang yang cukup. Sambil tertawa orang berkepala botak itu kemudian bertanya kepada kedua anak muda itu. Heh, bukankah kalian bukan orang yang terbiasa datang ke pasar ini? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Yang menjawab kemudian adalah Mahisa Pukat. Tidak Kisanak. Kami baru kali ini lewat di pasar ini. Bagus, berkata orang berkepala botak itu. Ada semacam peraturan di lingkungan ini, orang asing yang lewat dan apalagi singgah di lingkungan pasar ini akan dikenakan pajak. Pajak, bertanya Mahisa Pukat. Pajak apa? Pajak lewat. Aku tahu kalian membawa uang banyak. Karena itu maka kalian dapat memberikan sebagian kecil dari uang itu kepada kami. Kami tidak menentukan jumlahnya. Kalian sendirilah yang menentukan karena kalianlah yang tahu berapa banyak uang yang kalian bawa. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun agaknya Mahisa Murti tidak ingin suasana menjadi ribut. Karena itu, maka ia pun telah memberikan beberapa keping uang kepada orang berkepala botak itu. Orang berkepala botak itu tertawa. Katanya, kalian adalah anak-anak yang baik hati. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian selamat di perjalanan. Orang berkepala botak itu pun kemudian melangkah ke pintu. Sambil mengangkat tangannya yang menggenggam beberapa keping uang itu, ia berkata kepada orang-orang yang ada di kedai itu. Nah, silahkan makan dan minum. Aku akan melanjutkan tugasku, memungut pajak bersama beberapa orang kawanku. Demikian orang itu melangkah keluar, Mahisa Pukat pun berbisik.
Ada yang aneh pada orang itu. Mahisa Murti pun mengangguk. Ia terlalu ramah bagi seorang pemeras sebagaimana yang dilakukannya itu. Mahisa Pukat melanjutkan. Mahisa Murti masih mengangguk-angguk. Agaknya seseorang dapat menduga apa yang dikatakan oleh kedua anak muda itu. Karena itu, maka orang itu pun berkata, anak-anak muda, jangan heran. Orang itu sebenarnya orang baik. Tetapi ia mendapat warisan pekerjaan itu dari pamannya yang garang. Ia memang melanjutkan tugas pamannya. Tetapi dengan caranya. Jika itu dikatakan tugas, siapakah yang memberikan tugas itu? Bertanya Mahisa Pukat. Tidak ada. Tugas itu dibuatnya sendiri, jawab orang itu. Dasarnya. Apakah di sini memang ada paugeran yang memberi wewenang kepadanya untuk memberikan tugas kepada diri sendiri? Bertanya Mahisa Pukat pula. Dasarnya adalah bahwa pamannya termasuk seorang yang disegani di sini, jawab orang itu. Orang yang menggantikannya itu? Apakah ia juga disegani? Bertanya Mahisa Murti. Ia memiliki ilmu sebagaimana pamannya. Tetapi karena ia jauh lebih baik dari pamannya, maka ia justru menjadi sahabat dari orang-orang yang diperasnya. Orang botak ini tidak pernah memaksakan berapa banyak seseorang harus membayar pajak kepadanya, jawab orang itu. Dengan demikian, penghasilan dari pajaknya itu akan berkurang dari sebelumnya, berkata Mahisa Pukat. Tentu. Tetapi orang berkepala botak itu tidak menganggapnya penting. Ia mempunyai sawah yang luas, ternak dan beberapa pedati yang dapat dipakainya untuk mencari uang. Dan orang itu merasa bahwa kemudian katanya. Namun orang-orang yang dipercayanya kadang-kadang bertindak lain dari yang dikehendakinya. Karena itu, beberapa kali ia berbenturan justru dengan orang-orangnya sendiri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Semakin banyak mereka mengenal sifat-sifat seseorang, maka mereka merasa semakin sempit pergaulan mereka. Ternyata bahwa terdapat sifat-sifat yang tidak diduganya sebelumnya dan lain dari kebiasaan. Mereka semula menduga bahwa orang berkepala botak itu mempunyai sifat dan watak sebagaimana orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti itu. Kasar, garang dan serakah. Tetapi orang berkepala botak itu tidak. Keduanya semula sudah menyangka bahwa mereka harus berkelahi lagi seperti yang pernah terjadi. Tetapi ternyata tidak. Beberapa saat kemudian, setelah keduanya selesai makan dan minum, maka mereka pun telah minta diri. Mereka membayar sebagaimana seharusnya, sementara Mahisa Murti memang tidak menyembunyikan bekal yang dibawanya. Bukan maksudnya untuk menyombongkan diri dan terlalu yakin akan kemampuannya melindungi bekalnya itu, tetapi ia menganggap bahwa hal itu tidak akan menimbulkan persoalan, karena orang berkepala botak itu adalah orang yang baik. Dari kedai itu, maka keduanya telah menyusuri jalan di sebelah pasar, menuju ke gerbang padukuhan. Namun demikian keduanya memasuki bulak panjang, maka keduanya terkejut. Orang berkepala botak itu sedang bertengkar dengan 4 orang yang bertubuh tinggi kekar dan garang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata tertarik untuk melihat apa yang terjadi, sehingga keduanya sama sekali tidak berhenti. Mereka berjalan terus semakin lama semakin dekat dengan orang-orang yang bertengkar itu. Ternyata di balik sebatang pohon nyamplung yang besar, masih ada seorang lagi yang berdiri sambil memegangi seorang perempuan yang ketakutan. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin dekat, maka ia mulai mendengar pertengkaran di antara mereka. Lepaskan perempuan itu, geram orang berkepala botak itu. Jangan ikut campur, bentak salah seorang yang berwajah garang. Lalu, pamanmu bersikap baik terhadap kami. Selama ini yang kau lakukan tidak lebih dari tingkah laku seorang yang banci. Kau paksa kami mengurangi penghasilan kami dengan hampir separuh. Kami tidak memberontak karena kami ingat kebaikan pamanmu terhadap kami. Tetapi tentang perempuan ini, kau jangan turut campur. Kalian adalah orang-orangku. Aku tidak mau orang-orang bertindak liar dan buas melampaui seekor binatang buas di hutan, geram orang berkepala botak itu. Kau tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan perempuan ini. Aku akan membawanya ke bukit. Apa pedulimu, teriak orang yang memegangi perempuan di bawah pohon nyamplung itu. Orang berkepala botak itu memandang orang yang berada di bawah pohon nyamplung dengan sorot mata yang membara. Dengan lantang ia berkata, Iblis kau. Setiap orang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Kenal atau tidak kenal. Apalagi dalam keadaan seperti perempuan itu.
Setiap orang wajib menolongnya. Aku memang tidak mengenalnya secara pribadi, tetapi martabat kemanusiaanku menolak tingkah laku kalian yang buas itu. Jangan hiraukan orang itu, berkata orang yang memegangi perempuan itu. Jika kalian tidak mau mendengarkan kata-kataku, maka kalian tidak akan aku pakai lagi. Orang berkepala botak itu hampir berteriak. Bahkan aku tidak menganggap kalian kawan-kawanku. Karena itu, kita akan berhadapan sebagai lawan sekarang ini. Keempat orang yang berdiri di hadapan orang berkepala botak itu termangu-mangu. Namun orang yang memegangi perempuan itu berteriak. Kita pergi. Kita dapat berbuat apa saja tanpa menjadi pengikutnya. Aku akan menghitung sampai 3, geram orang berkepala botak itu. Orang yang berada di bawah pohon nyamplung itu tidak menghiraukannya. Bahkan ia pun kemudian telah menarik perempuan itu melewati tanggul parit. Beberapa langkah di belakang orang itu adalah pategalan yang lebat, sehingga memungkinkan orang-orang itu menghilangkan jejaknya. Karena itu, maka orang berkepala botak itu telah meloncat dengan tangkasnya. Tidak menyerang salah seorang dari 4 orang yang berada di hadapannya. Tetapi ia langsung menyerang orang yang membawa perempuan itu. Ternyata bahwa kemampuan orang berkepala botak itu memang jauh lebih tinggi dari kemampuan kelima orang itu. Loncatan yang panjang telah membingungkan keempat orang yang lain, sementara orang yang menyeret perempuan itu, terpaksa, melepaskannya karena ia harus menangkis serangan orang berkepala botak itu. Cepat lari, teriak orang berkepala botak itu. Perempuan itu memang ketakutan. Tetapi teriakan itu membuatnya bagaikan terbangun dari mimpi yang sangat buruk. Dengan serta-merta perempuan itu pun berlari. Adalah di luar sadarnya, bahwa perempuan itu telah berlari ke arah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu. Bahkan kemudian telah bersembunyi di belakang kedua orang anak muda itu. Keempat orang yang lain memang akan memburunya. Namun tiba-tiba saja mereka hampir jatuh terjerembab. Karena orang berkepala botak itu telah menyerang mereka langsung menghantam punggung dengan kaki dan kemudian tangannya berganti-ganti atas keempat orang itu. Sejenak kemudian, maka perkelahian yang seru telah terjadi. Seorang melawan 5 orang. Namun orang yang berkepala botak itu benar-benar seorang yang berilmu cukup mapan. Dengan demikian maka kelima orang lawannya, yang semula adalah justru para pengikutnya itu telah mengerahkan kemampuan mereka untuk mengalahkan orang berkepala botak itu. Ternyata penilaian kelima orang itu atas orang yang dianggapnya lebih lemah dari pamannya itu salah. Orang berkepala botak jauh lebih ramah dari pamannya itu tidak bertindak kasar atas orang-orang yang diperasnya itu, ternyata memiliki kemampuan yang tinggi. Bahkan agaknya justru lebih baik dari pamannya yang garang dan kasar. Karena itulah, maka kelima orang itu sama sekali tidak berhasil mengalahkan orang berkepala botak itu. Bahkan satu-satu kelima orang itu menyeringai menahan sakit, karena serangan yang cepat dari orang berkepala botak itu telah mengenai tubuh mereka. Seorang di antara kelima orang itu justru telah terlempar beberapa langkah dan jatuh di tanggul parit. Bahkan ia tidak dapat mencegah dirinya sendiri, ketika kemudian ia terguling ke dalam air yang meskipun tidak terlalu banyak namun cukup membasahi seluruh tubuh dan pakaiannya. Orang itu menggeram. Sambil menggeretakkan giginya ia bangkit dan meloncat menyerang bersama dengan keempat kawannya lagi. Namun, demikian ia memasuki arena, 2 orang kawannya telah terlempar pula ke dalam parit. Orang-orang yang basah kuyup itu mengumpat-umpat. Tetapi mulut merekalah yang kemudian menjadi serangan tumit orang berkepala botak itu. Beberapa saat kemudian ternyata bahwa kelima orang itu benar-benar tidak mampu melawan orang yang untuk waktu yang cukup lama menjadi pemimpinnya itu. Bahkan 1-2 orang yang lewat di jalan itu pun telah terhenti dan termangu-mangu menyaksikan perkelahian yang mendebarkan jantung. Tetapi perkelahian itu tidak berlangsung terlalu lama. Kelima orang itu mulai tidak tahan lagi. Semakin lama tubuh mereka semakin sering dikenai sehingga seakan-akan seluruh tubuh mereka merasa sakit. Meskipun 1-2 kali, orang berkepala botak itu juga dapat mereka kenai, namun seakan-akan ia tidak merasakan kesakitan sama sekali. Dalam keadaan yang semakin terdesak, tiba-tiba saja salah seorang di antara mereka bersuit nyaring. Dengan serta-merta maka keempat kawannya pun telah tanggap. Tanpa diulang maka kelima orang itu pun kemudian telah berlari meloncati tanggul parit menuju ke pategalan. Orang berkepala botak itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil membenahi pakaiannya ia pun kemudian melangkah mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat.
Perempuan yang ketakutan itu masih saja berada di belakang kedua orang anak muda itu. Sudah selesai anak-anak muda, berkata orang berkepala botak itu. Kemudian kepada perempuan yang berdiri dengan gemetar di belakang kedua anak muda itu ia bertanya. Kau akan kemana? Perempuan itu masih ketakutan, sehingga ia tidak dapat segera menjawab. Orang berkepala botak itu pun mengerti akan keadaan itu. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata. Cucilah wajahmu. Air parit itu cukup jernih dan bersih. Perempuan itu dengan tubuh yang masih gemetar turun ke dalam parit kecil di pinggir jalan. Airnya memang bersih sehingga perempuan itu pun benar-benar telah mencuci wajahnya. Beberapa orang lewat memang berhenti. Tetapi orang berkepala botak itu kemudian berteriak. Berjalanlah. Kenapa kalian berhenti? Bukan tontonan yang menarik untuk ditonton. Jalan yang memang tidak terlalu sering dilalui itu, menjadi semakin lengang lewat tengah hari. Berbeda dengan jalan yang membujur ke jurusan lain. Jalan yang agak lebih besar dan ramai. Setelah agak tenang, maka perempuan itu pun kemudian menjawab. Aku orang Kademangan sebelah. Jadi kau akan berjalan lewat jalan ini, bertanya orang berkepala botak itu. Ya, jawab perempuan itu. Jadi kau ditangkap oleh orang-orang itu di sini. Maksudku, bukan ditangkap di tempat lain lalu dibawa kemari, bertanya orang berkepala botak itu pula. Ya. Aku dicegat di bawah pohon ini. Aku memang sudah mengenal orang itu. Bahkan ia sering datang ke rumahku. Tetapi aku tidak bersedia untuk menjadi istrinya, karena ternyata ia sudah berkeluarga, berkata perempuan itu. Jadi sebelumnya kau pernah berjanji untuk menerima lamarannya, desak orang berkepala botak itu. Karena ia membohongi aku. Katanya ia belum beristri. Tetapi ternyata ia sudah beristri. Karena itu aku batalkan kesediaanku menjadi istrinya. Agaknya ia menjadi marah. Ia menangkap aku dan akan membawaku ke bukit. Perempuan itu mulai menangis. Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau dibawa ke bukit itu? Bertanya orang berkepala botak itu. Perempuan itu mengangguk. Katanya. Aku akan membunuh diri jika itu terjadi. Baiklah. Kelima orang itu agaknya tidak akan berani mengganggumu lagi. Sebenarnya mereka adalah orang-orangku. Karena itu aku ikut bertanggung jawab atas tingkah laku mereka, laki-laki berkepala botak itu menggeram. Terima kasih atas pertolongan itu, desis perempuan itu. Apakah kau harus aku antar pulang? Bertanya laki-laki yang berkepala botak. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata. Biarlah aku mengantarnya. Aku berjalan searah dengan perempuan itu. Perempuan itu termangu-mangu. Nampaknya ia menjadi ragu-ragu. Namun yang berkepala botak itu berkata, baiklah. Bawa perempuan itu dan antarkan sampai ke rumahnya. Perempuan itu nampaknya masih tetap ragu-ragu. Tetapi orang berkepala botak itu telah melangkah meninggalkannya. Marilah, berkata Mahisa Murti kemudian. Berjalanlah di depan. Perempuan itu memang nampak gelisah. Tetapi ia pun kemudian telah melangkah meneruskan perjalanan, betapapun ia ragu-ragu. Di manakah padukuhanmu Kisanak? Bertanya Mahisa Pukat. Di seberang padukuhan yang nampak itu, jawab perempuan itu. Apakah kau dari pasar? Bertanya Mahisa Pukat pula. Perempuan itu menggeleng. Tanpa berpaling perempuan itu menjawab. Tidak. Aku baru saja mengunjungi bibi yang rumahnya memang tidak terlalu jauh dari pasar. Tetapi aku tidak pergi ke pasar. Bagaimana laki-laki itu menangkapmu? Apakah tidak ada orang lain yang menolongmu kecuali orang itu? Yang maaf, dari celah-celah ikat kepalanya yang tidak rapat, aku melihat kepalanya botak, bertanya Mahisa Pukat selanjutnya. Tidak ada orang yang berani menolongku. Mereka malahan berusaha menghindar, karena tidak seorang pun yang berani menentang kelima orang yang garang itu. Mereka adalah pemungut pajak yang dahulu bekerja pada seorang yang keras dan kejam. Namun sekarang agaknya telah sedikit berubah, karena pemimpinnya sudah berganti. Meskipun demikian sisa-sisa kekasaran itu masih ada dan orang banyak telah terlanjur takut kepada mereka, jawab perempuan itu. Namun perempuan itu masih juga tidak mau berpaling. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menghiraukannya lagi. Mereka berjalan saja di belakangnya.
Bahkan keduanya telah membuat jarak beberapa langkah dari perempuan itu ketika mereka memasuki padukuhan, agar perjalanan mereka tidak justru menarik perhatian. Namun ketika mereka kembali memasuki bulak panjang, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berjalan lebih mendekat. Apalagi karena di menyebelah jalan itu bukannya tanah persawahan, tetapi pategalan, karena air di parit kadang-kadang memang tidak mengalir sampai berhari-hari. Hal yang demikian itu sudah berlangsung bertahun-tahun sehingga sawah di menyebelah bulak itu lambat laun telah berubah menjadi pategalan. Beberapa jenis pohon buah-buahan telah ditanam, termasuk batang-batang kelapa. Di bawah pohon buah-buahan itu, dalam musim tertentu dapat ditanami padi gaga, sejenis batang padi yang tidak terlalu banyak memerlukan air. Jika musim hujan datang, maka air hujan di satu musim telah cukup untuk mengairi padi gaga itu sampai saatnya menuai. Ketika kemudian mereka sampai di tengah-tengah bulak yang agak sepi, tiba-tiba saja mereka terkejut. Beberapa orang telah berloncatan dari pategalan. Ternyata mereka telah menunggu sambil bersembunyi di balik pepohonan. Perempuan yang diantar oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu telah melangkah surut dengan tubuh gemetar karena ketakutan. 5 orang yang telah menangkap perempuan itu tiba-tiba saja telah berada lagi di hadapan mereka. Sementara itu, perempuan yang ketakutan itu tidak dapat mengharapkan lagi pertolongan orang berkepala botak yang telah menyelamatkannya. Yang ada hanyalah 2 orang anak muda yang berjalan bersamanya. Orang yang semula memeganginya di bawah pohon nyamplung itu pun kemudian melangkah maju sambil berkata, "Aku benar-benar tidak mau kehilangan kau. Aku berusaha untuk menepati janjiku. Kau pun harus berbuat sama. Kita akan hidup bersama sebagaimana pernah kita rencanakan. Jika kau menolak, maka aku akan mempergunakan kekerasan. Bagiku, lebih baik lenyap sama sekali daripada kau ingkar janji dan pada suatu saat kau menjadi istri orang lain." "Tetapi kau telah menipu aku," suara perempuan itu menjadi serak karena marah dan ketakutan. Ketika laki-laki itu melangkah mendekat, perempuan itu telah berlari dan bersembunyi di belakang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Orang yang mendekatinya itu tertawa. Bahkan keempat kawannya pun tertawa pula. Dengan nada tinggi orang yang ingin memperistrinya itu berkata, "Kau tidak dapat mengharapkan pertolongan siapapun sekarang. Anak-anak muda itu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jika mereka mencoba melibatkan dirinya, maka mereka hanya akan mengalami kesulitan saja. Jika mereka dengan sombong ingin menjadi pahlawan, maka mereka adalah pahlawan yang bernasib buruk. Mereka harus tahu bahwa kami tidak pernah ragu-ragu. Kami akan membunuh orang yang menghalangi niat kami." Perempuan itu benar-benar menjadi ketakutan. Ia dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas dirinya, jika kelima orang itu berhasil membawanya ke bukit. Bahkan baginya akan lebih baik mati saja daripada dibawa oleh orang-orang yang telah menjadi buas itu. Namun adalah tidak diduga sama sekali bahwa salah seorang di antara anak muda itu berkata, "Jangan takut. Meskipun orang yang menolongmu itu tidak ada lagi di sini, tetapi kami berdua akan berusaha menggantikan kedudukannya sebagai pelindungmu. Orang itu sudah berpesan kepada kami, agar kami mengantarmu sampai ke rumah, sementara kami sudah menyatakan kesediaan kami." Kelima orang yang ingin menangkap perempuan itu termangu-mangu. Namun orang yang akan memperistrinya itu pun kemudian telah mengumpat sambil berkata, "Kalian agaknya memang ingin mati. Tidak begitu mudah membunuh orang," sahut Mahisa Pukat. "Sebaiknya kalian tidak usah mencoba agar bukan kalianlah yang harus dikubur hari ini." Kemarahan semakin mencengkam jantung kelima orang itu. Ternyata kedua orang anak muda itu memang terlalu sombong di mata mereka. Bahkan dalam pada itu, Mahisa Murti telah berkata, "Berhati-hatilah kalian. Bukankah pemimpinmu tadi telah berpesan dengan sungguh-sungguh, agar kalian tidak mengulangi kesalahan kalian sebagaimana pernah kalian lakukan di hadapan pemimpin kalian itu? Bukankah dengan demikian, kalian akan dapat dipecat dari tugas-tugas kalian? Bahkan pemimpin kalian tidak akan menganggap kalian sebagai sahabat-sahabatnya lagi. Dan itu berarti, bahwa pemimpin kalian itu akan dapat bertindak keras terhadap kalian melampaui apa yang telah dilakukannya. Persetan," geram orang yang ingin memperistrikan perempuan itu. "Aku memberi kesempatan terakhir kepadamu. Pergi atau kami benar-benar akan membunuh kalian." Tetapi Mahisa Pukat telah menjawab, "Aku memberi kalian kesempatan terakhir untuk meninggalkan tempat ini.
Jika kalian tidak mempergunakan kesempatan terakhir ini, maka aku tidak bertanggung jawab akibat apa yang dapat terjadi atas kalian nanti. Jawaban Mahisa Pukat itu benar-benar telah membakar jantung kelima orang itu. Karena itu, mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Terutama orang yang akan memperistri perempuan itu. Dengan serta-merta orang itu telah menyerang Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Pukat telah bersiap. Karena itu, maka serangan itu sama sekali tidak mengenainya. Bahkan Mahisa Pukat pun kemudian berkata Mahisa Murti. Jaga perempuan itu. Biarlah mereka aku selesaikan. Mahisa Murti yang telah melihat perkelahian antara kelima orang itu melawan pemimpinnya yang berkepala botak itu, sama sekali tidak mencemaskan keadaan Mahisa Pukat. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian menjawab. Baiklah. Aku akan menjaganya. Mahisa Murti pun kemudian berkata kepada perempuan itu. Kita sebaiknya sedikit menjauh dari arena. Perempuan itu seakan-akan tidak sadar lagi tentang apa yang dilakukannya. Ia pun kemudian telah bergeser saja sebagaimana diminta oleh Mahisa Murti. Sementara itu tubuhnya masih saja gemetar ketakutan. Dalam pada itu, Mahisa Pukat telah bertempur melawan orang-orang yang masih saja berniat menangkap perempuan itu. Bahkan kelima-limanya telah memasuki arena pertempuran. Dengan kemarahan yang bergejolak di dalam dada masing-masing, maka kelima orang itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melumpuhkan perlawanan Mahisa Pukat. Namun ternyata bahwa Mahisa Pukat bergerak dengan cepat dan kuat. Kelima orang itu sama sekali tidak berhasil menyentuh tubuh Mahisa Pukat meskipun mereka telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Bahkan beberapa saat kemudian, Mahisa Pukatlah yang justru telah berhasil mengenai mereka seorang demi seorang. Sambil berloncatan Mahisa Pukat berkata, Nah, katakan. Siapakah di antara kalian yang akan mati lebih dahulu? Kelima orang itu telah mengumpat. Seorang di antara mereka berteriak lantang. Kaulah yang akan mati sekarang. Karena itu menyerahlah. Tetapi demikian orang itu mengatupkan mulutnya, maka Mahisa Pukat telah menyambar orang itu. Jari-jarinya telah menyentuh bibirnya yang baru saja terkatup. Namun orang itu telah berteriak kesakitan. Ternyata bahwa jari-jari Mahisa Pukat telah mematahkan dua buah giginya, sehingga dari sela-sela bibirnya itu telah mengalir darah. Itu baru gigimu, berkata Mahisa Pukat. Sebentar lagi nyawamu yang akan tanggal. Persetan, geram orang itu. Yang terdengar adalah suara tertawa Mahisa Pukat. Telah berhasil mengenai mereka seorang demi seorang. Bahkan Mahisa Murti pun ikut tertawa sambil berteriak. Rontokan giginya. Semua, jangan hanya sebagian. Setan alas, geram yang giginya tanggal. Kau pun akan aku bunuh. Tetapi Mahisa Murti tidak berhenti tertawa. Kemarahan orang yang giginya tanggal itu, sementara perasaan sakit telah menggigit, justru menghentak-hentak di dadanya. Sikap Mahisa Murti telah membuatnya sangat marah, sedangkan menurut perhitungannya, orang yang melindungi perempuan itu tentu tidak memiliki ilmu yang baik sebagaimana anak muda yang telah bertempur itu. Karena itu, maka timbullah keinginannya untuk menyerang. Orang yang giginya tanggal itu tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh. Kemarahannya telah membuatnya menjadi mata gelap, sehingga dengan demikian maka orang itu telah meloncat menyerang Mahisa Murti. Perempuan yang mendapat perlindungan dari Mahisa Murti itu terkejut. Bahkan perempuan itu hampir menjadi pingsan karenanya. Jika orang yang melindunginya itu tidak dapat menghalau orang yang menyerangnya, maka keadaannya akan menjadi semakin sulit meskipun orang yang lain dapat bertahan terhadap keempat orang lawannya. Namun, yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Demikian orang yang kehilangan giginya itu menyerang, maka tidak seorang pun yang tahu apa yang telah terjadi. Yang mereka lihat kemudian adalah bahwa orang yang kehilangan giginya itu telah jatuh terlentang dan sekaligus menjadi pingsan. Heh, kau bunuh orang itu? Bertanya Mahisa Pukat. Tidak. Aku tidak membunuhnya. Barangkali ia telah pingsan, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat tertawa. Katanya. Nah, siapakah yang akan menyusul, lakukanlah. Ia masih bersedia untuk membuat 1-2 orang lagi di antara kalian pingsan. Tapi siapa yang tidak ingin pingsan, maka kemungkinan lebih buruk dapat terjadi, karena aku agaknya akan membunuh. Keempat orang yang bertempur melawan Mahisa Pukat itu justru mulai merenungkan kata-kata Mahisa Pukat itu.
Beberapa saat mereka sempat memperhatikan apa yang terjadi sebenarnya. Mereka agaknya telah menyadari bahwa ternyata anak muda itu masih belum bersungguh-sungguh. Anak muda itu nampaknya masih saja bermain-main meskipun akibatnya telah semakin menyakiti tubuh lawan-lawannya. Dalam keadaan semacam itu, maka hampir semua orang terkejut ketika tiba-tiba saja mereka mendengar tepuk tangan. Seseorang telah keluar dari pategalan sambil berteriak. "Bagus anak-anak muda. Buat mereka jera." Salah satu cara membuat mereka jera adalah membunuh mereka. Keempat orang yang bertempur melawan Mahisa Pukat itu pun menjadi berdebar-debar. Ternyata yang datang itu adalah orang yang berkepala botak. "Aku tidak akan turut campur," berkata orang itu. "Barangkali akan lebih berkesan jika kalian mendapat peringatan agak keras dari orang lain. Atau barangkali peringatan yang aku berikan masih terlalu lunak sehingga sama sekali tidak berkesan bagi kalian." Orang berkepala botak itu pun kemudian telah mendekati arena. Ia masih saja bertepuk tangan dan berteriak jika ia melihat Mahisa Pukat mengenai lawannya. Bahkan ia pun kemudian berkata, "Aku senang melihat wajah kalian menjadi pengap. Jika kalian tidak juga jera, maka aku akan melakukan lebih keras lagi. Aku tidak mengesampingkan kemungkinan untuk membunuh kalian. Sejak semula aku sudah ragu-ragu, apakah kalian benar-benar jera. Itulah sebabnya, maka diam-diam aku telah mengikuti perempuan itu. Ternyata yang aku cemaskan itu terjadi. Namun kalian telah membentur kekuatan yang justru jauh lebih tinggi dari kemampuanku. Sambil bermain-main anak muda itu dapat berbuat apa saja terhadap kalian. Bahkan membunuh kalian berlima." Keempat orang yang masih saja bertempur itu memang menjadi cemas. Bagi mereka tidak ada yang lebih baik daripada melarikan diri dari arena. Namun agaknya Mahisa Pukat dapat membaca niat itu. Karena itu, maka tiba-tiba ia pun telah bersungguh-sungguh. Dengan loncatan-loncatan panjang, maka ia telah menyerang keempat orang lawannya. Sentuhan-sentuhan dengan ujung jari di bahu, tepat di bawah leher, telah menghentikan perlawanan keempat orang itu, yang merasa seluruh tubuhnya menjadi lemah. Sehingga keempat orang itu telah terhuyung-huyung dan kemudian terjatuh berguling di tanah. Keempat orang itu memang sangat terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana hal itu tiba-tiba telah terjadi. Mereka menyadari keadaan diri mereka masing-masing setelah mereka menjadi sangat lemah. Orang berkepala botak itu pun terkejut pula. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Ia pun tidak begitu jelas apa yang sudah dilakukan oleh anak muda itu. Namun ketika ia menyadari apa yang terjadi itu, maka ia pun telah bertepuk tangan sambil berkata lantang. "Nah, ternyata yang terjadi lebih menarik dari apa yang aku duga. Anak-anak muda itu memiliki ilmu jauh lebih tinggi dari ilmu yang aku miliki." Mahisa Pukat berdiri sambil bertolak pinggang. Dengan lantang ia bertanya, "Siapa di antara kalian yang ingin mati lebih dahulu? Aku akan membunuh kalian berturut-turut. Tetapi tentu tidak bersama-sama. Namun, aku akan bertanya saja kepada kalian, siapakah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Yang terakhir aku akan menunggu orang yang pingsan itu sadar, agar ia tahu bahwa ia akan dibunuh." Wajah-wajah pun menjadi pucat. Sementara Mahisa Pukat berkata selanjutnya, "Membunuh kalian adalah pekerjaan yang sangat mudah. Tetapi kami memang ingin mempersulit diri agar kami merasa benar-benar bahwa kami telah membunuh." Keempat orang itu tidak dapat menjawab. Namun jantung mereka terasa berdentang semakin cepat. Dalam pada itu, maka Mahisa Pukat itu telah berkata pula, "Ada dua orang yang akan membantu kami, sehingga kami dapat melakukan seorang satu. Pemimpin kalian dan perempuan itu." "Ampuni kami," tiba-tiba terdengar seorang di antara mereka bagaikan merintih. Tiba-tiba saja yang lain pun berdesis pula. "Ya, ampuni kami. Kami tidak akan melakukannya sekali lagi." Tetapi Mahisa Pukat tertawa. Suaranya pun bagaikan menggeretak di dalam dada mereka. Katanya di sela-sela derai tertawanya, "Aku sudah melihat bahwa kalian benar-benar tidak dapat dipercaya. Kalian sudah diberi kesempatan sekali oleh pemimpin kalian. Tetapi kalian telah berbohong. Ternyata kalian justru telah mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan hal yang sama. Bahkan mengancam akan membunuh kami. Kami mohon diampuni," salah seorang di antara mereka hampir menangis. "Kami telah terdorong niat jahat, sehingga kami telah lupa diri. Khususnya aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil.
Jika kau mempunyai istri dan anak, kenapa hal seperti ini kalian lakukan? Bagaimana perasaan kalian, jika hal seperti yang akan terjadi atas perempuan itu terjadi atas anak kalian masing-masing? Keempat orang itu tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja Mahisa Pukat berteriak lagi. Mari, kita bunuh mereka beramai-ramai. Boleh dengan pedang, pisau atau dengan duri. Atau jika memang tidak ada apa-apa, kita benamkan saja mereka di parit. Meskipun airnya kecil, jika mereka kita tidurkan menelungkup dengan kaki dan tangan terikat, maka lambat laun mereka akan mati. Sekali-sekali kita dapat menekan kepala mereka jika tersembul ke atas air. Jangan perlakukan kami seperti itu. Kami mohon ampun, keempat orang itu ternyata telah menangis. Mahisa Pukat akhirnya berhenti berolok-olok. Katanya kepada orang berkepala botak itu. Kau adalah pemimpinnya. Kami serahkan mereka kepadamu. Terserah, apa yang akan kau lakukan atas mereka. Jika kau berniat mengampuni mereka, terserah. Tentu dengan janji dan ancaman yang benar-benar dapat kau lakukan jika janji itu dilanggar. Orang berkepala botak itu pun berhenti tertawa pula. Wajahnya nampak bersungguh-sungguh. Katanya, baiklah. Aku terima mereka, karena mereka memang orang-orangku. Jika demikian, biarlah kami meneruskan perjalanan. Kami berdua akan mengantarkan perempuan itu sampai ke rumahnya, berkata Mahisa Pukat. Silahkan, berkata orang berkepala botak itu pula. Aku sangat berterima kasih kepada kalian. Yang kalian lakukan akan memberi sedikit pelajaran bagi orang-orangku yang keras kepala itu. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mempersilahkan perempuan itu meneruskan perjalanan. Rumahnya ada di padukuhan yang telah berada di depan mereka. Namun demikian, hampir saja perempuan yang sudah hampir sampai di padukuhannya itu mengalami bencana. Sejenak kemudian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melanjutkan perjalanan mereka, mengantar perempuan yang masih merasa ketakutan itu. Namun semakin dekat ia dengan padukuhannya, rasa-rasanya hatinya menjadi semakin tenteram. Namun demikian ketegangan telah mencengkam jantung perempuan itu. Demikian perempuan itu sampai di regol padukuhannya, tiba-tiba saja ia telah kehilangan kendali perasaannya. Tiba-tiba saja perempuan itu berlari sambil berteriak. Ayah, ibu. Tentu saja sikap perempuan itu telah mengejutkan seisi padukuhan. Beberapa orang berlari-lari keluar, melihat apa yang telah terjadi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun terkejut melihat hal itu. Tiba-tiba saja keduanya menjadi cemas, bahwa akan dapat timbul salah paham dengan mereka berdua jika mereka tidak segera memberi penjelasan. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun dengan tergesa-gesa pula telah mengikuti perempuan itu. Ternyata rumah perempuan itu tidak terlalu jauh dari regol padukuhan. Sambil berteriak-teriak perempuan itu berlari memasuki regol halaman rumahnya. Agaknya demikian tajamnya ketegangan mencengkam jantungnya, sehingga tiba-tiba telah meledak tanpa dapat dikekang lagi. Seorang laki-laki yang berkumis lebat dan bertubuh kekar, telah keluar dari dalam rumahnya disusul oleh seorang perempuan yang agak gemuk. Demikian mereka melihat perempuan itu berlari-lari sambil berteriak-teriak menyebut nama ayah dan ibunya, maka keduanya telah menghambur lari ke halaman. Perempuan yang berteriak-teriak itu langsung memeluk ibunya yang agak gemuk itu sambil menangis. Sementara ayahnya telah menggeram sambil bertanya. Apa yang terjadi? Nampaknya ketegangan yang sangat benar-benar tidak teratasi lagi akibatnya oleh perempuan itu. Bahkan demikian lengking tangisnya meninggi, perempuan itu pun menjadi pingsan. Akibatnya memang tidak diinginkan. Ayahnya yang berkumis lebat dan bertubuh kekar itu menggeram, sementara ibunya ikut menjerit pula. Perlahan-lahan orang berkumis lebat itu telah mengangkat anaknya yang pingsan dan membawanya ke pendapa rumahnya. Sambil membaringkan anaknya ia bergumam dengan nada keras. Siapa yang telah memperlakukan anakku seperti ini? Ibunya pun berteriak pula. Cari orang itu kakang. Kita minta orang itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku akan membunuhnya, geram laki-laki itu. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memasuki regol itu pula. Beberapa orang laki-laki telah mengikutinya dengan dahi yang berkerut. Bersambung ke bab 120. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.